Bab 49. Seperti binatang buas yang memamerkan taringnya, Xiao Luo menyerbu ke arah Wang Leiyu, monster bersisik. Bahkan sebelum ia bisa mendarat di tanah, Xiao Luo menyerang dengan brutal dan membuatnya terbang sekali lagi. POW, BAM, KAPOW. Pukulan dahsyat itu membuat monster itu terlempar ke belakang, dan ia terlempar ke tanah seolah-olah ia adalah kendaraan berat yang kehilangan kendali. Pecahan trotoar berterbangan, dan debu berterbangan ke udara setiap kali menyentuh tanah. Miyazaki Ronjin dan Kimura Akino sama-sama tercengang, dan mulut mereka terbuka lebar dengan ekspresi serupa di wajah mereka. Mereka berada dalam keadaan tercengang dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan diri. Meskipun secara mental siap menghadapi kekuatan Xiao Luo, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki kekuatan lebih dari yang mereka saksikan sebelumnya. Dia tidak diragukan lagi melampaui batas yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup manapun. Apakah Xiao Han Kun bahkan seorang manusia? Kimura Akino bergumam pada dirinya sendiri. Miyazaki Ronjin tidak menanggapi. Dia menatap kosong pada sosok langsing dan bertubuh tegap di hadapannya. Sulit dipercaya, tapi Xiao Luo memiliki kekuatan yang setara dengan dewa atau iblis. Jauh di lubuk hatinya, hal itu membuatnya takjub, dan dia mendapati bangsa Hua adalah negara yang sangat misterius. Tak disangka mereka mendapat jasa dari orang yang begitu menakutkan, tidak heran mereka hanya menurunkan satu orang. Hanya satu orang ini saja yang bisa melawan 1000 pasukan sendirian. Mengaum, teriakan geram terdengar dari monster bersisik itu, dan ia menjadi sangat marah. Ia bangkit, menggeram dengan keras, dan kemudian tiba-tiba menyerang ke arah Xiao Luo seperti binatang buas yang gila. Ding, selamat, Anda telah menerima Phantom's Claw. Kamu telah menghabiskan 100.000 poin. Peringatan sistem berbunyi di kepala Xiao Luo dengan informasi yang dia butuhkan. Dia telah melakukan pertukaran dan meningkatkan keterampilannya saat dia menyadari bahwa baju besi bersisik milik lawannya tidak dapat ditembus. Tapi cakar Phantom lebih kuat dan akan menembus pertahanan seperti itu, bahkan bisa menghancurkan mobil lapis baja. Dia memadatkan dan menyalurkan seluruh energi internalnya ke 10 jarinya. Kekuatannya begitu kuat sehingga cahaya putih berkilauan terpancar dari ujung jarinya. Kedua tangannya tampak seperti terbakar dengan api yang sangat panas. Suhu di gang turun drastis, dan tempat itu menjadi sangat dingin. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Xiao Luo memiliki seringai kejam di wajahnya saat bibirnya melengkung ke atas. Detik berikutnya, seperti kilatan petir, dia menutup jarak 3 hingga 4 meter di antara mereka dan muncul tepat di depan monster itu. Dia mengarahkan Phantom's Claw ke jantungnya dengan tujuan untuk merobeknya. Tangan Xiao Luo seperti sepasang pisau, dan dia menggunakannya dengan keterampilan dan ketangkasan. Cakar Phantom sangat mematikan, dan efeknya seperti memasukkan besi solder yang terbakar ke dalam sepotong busa, yang terdengar hanyalah desisan. Xiao Luo menusukkan tangan kanannya ke dada monster itu. Cairan hijau memercik dan membasahi tangannya saat menembus hingga ke punggungnya. Wang Leiyu, yang telah berubah menjadi binatang mengerikan yang bersisik, tiba-tiba terdiam dan diam. Kedua lengannya terjatuh ke samping seolah-olah tidak ada kekuatan lagi. Itu sudah mati. Monster itu sudah mati. Tangan Xiao Han Kun menembus tubuhnya. Seru Kimura Akino. Dia tampak ngeri, dan sejujurnya, dia masih sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar ketakutan. Wang Leiyu telah berubah menjadi monster yang bahkan peluru pun tidak dapat melukainya. Orang ini benar-benar binatang buas, kata Miyazaki-san. Miyazaki Ronjin menelan ludahnya. Jika Wang Leiyu adalah binatang, maka Xiao Luo adalah binatang di antara semua binatang. Bagaimanapun, dia telah menusukkan tangannya ke tubuh Wang Leiyu. Xiao Luo menarik tinjunya dan melepaskannya dari dada Wang Leiyu. Tubuh Wang Leiyu berputar-berputar sebelum jatuh ke tanah. Darah hijau. Melihat cairan hijau di tangannya, Xiao Luo mengerutkan alisnya. Cairan itu mengeluarkan bau busuk yang menyengat, seperti bau busuk tikus yang membusuk, dan itu cukup membuatnya merasa ingin muntah. Tiba-tiba, Wang Leiyu bergerak. Ketiganya mengira dia sudah mati, tapi tiba-tiba dia bangkit kembali sambil mengaum. Wang Leiyu membanting kedua kakinya dengan kuat ke tanah dan menerjang ke arah Xiao Luo seperti katak yang menyerang. Tangan kanannya yang bersisik seperti pisau yang tajam dan panjang. Seperti angin menderu, dia melompat dan mengarahkan pukulan tepat ke dada Xiao Luo, berniat membunuhnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini terjadi terlalu cepat. Siapa sangka orang yang dadanya tertusuk tembus masih bisa hidup. Pupil Xiao Luo menyusut, dan dia membungkukkan tubuh bagian atasnya ke belakang secara naluriah. Tapi sudah terlambat. Cakar kanan Wang Leiyu menghantam dadanya. Meninggal dunia, itu merobek pakaian di dadanya. Darah mulai mengalir keluar dari 3 bekas cakar mengerikan yang muncul di dada Xiao Luo. Ding, sistem telah mendeteksi virus genetik yang menyerang tubuh Anda. Apakah Anda ingin menghabiskan 500 poin untuk menerima antibodi? Peringatan sistem berbunyi lagi. Xiao Luo kecewa. Virus genetik. Apakah ini zombie? Mengapa dia memiliki virus di dalam dirinya? Tukarkan denganku. Xiao Luo memerintahkan, tanpa harus memikirkannya lebih jauh. Dia tidak ingin ada patogen invasif di tubuhnya. Itu adalah virus genetik. Jika dia tidak mendapatkan antibodinya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Retak, retak, retak. Semua persendian tampak terkilir di tubuh Wang Leiyu. Dia bergerak seolah dia tidak punya kendali atas dirinya sendiri dan terhuyung-huyung dalam langkah yang tidak stabil ketika dia mencoba untuk mundur. Apakah monster ini tidak bisa dihancurkan? Kimura Akino berkeringat dingin. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa monster seperti itu ada di dunia ini. Tidak mungkin itu tidak bisa dihancurkan. Aku yakin itu karena Xiao Luo belum memukulnya di titik vital yang tepat. Miyazaki Ronjin masih sok tapi berteriak kepada Xiao Luo, Xiao-san, coba serang kepalanya. Xiao Luo hendak melakukan hal itu bahkan sebelum Miyazaki-san memanggilnya. Ketika seseorang ingin membunuh zombie, secara alami dia akan berpikir untuk menembak kepala mereka. Setelah menghindari serangan berturut-turut dari Wang Leiyu, dia berbalik ke samping dan berada tepat di belakang Wang Leiyu. Dia mengepalkan tangan besinya dan membidik bagian belakang kepala Wang Leiyu untuk membunuh. Hancur, plus. Dengan satu pukulan itu, kepala Wang Leiyu meledak seperti semangka. Daging, darah, dan cairan otak berceceran di mana-mana. Tubuh itu terhuyung beberapa langkah lagi tanpa kepalanya sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Tanpa ada gerakan, cairan hijau bau mengalir keluar dari lehernya dengan suara licin. Sisik di tubuhnya mulai memudar dengan cepat hingga hilang sama sekali. Akhirnya, dia tampak seperti manusia yang dipenggal kepalanya. Satu-satunya anomali adalah darah yang mengalir keluar dari dirinya berwarna hijau. Manusia yang bermutasi secara genetik. Kata-kata ini muncul di kepala Xiao Luo. Pada saat yang sama, ingatan tentang unit 731 yang menggunakan warga negara Hua sebagai eksperimen langsung juga kembali teringat padanya. Seolah-olah sejarah terulang kembali. Organisasi manakah di negara ini yang berada di balik hal ini? Keluarga Asou, tentara, atau organisasi tak dikenal lainnya?
Kemarahan membara dari dalam dirinya. Orang ini telah melakukan perjalanan ke negara Ri untuk berkunjung tetapi akhirnya diculik dan diubah menjadi manusia yang bermutasi secara genetik. Jumlah rasa sakit yang harus dia derita pasti tak tertahankan. Xiao Luo bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan organisasi yang berada di balik ini. Di mana lokasi keluarga Asou? Xiao Luo bertanya sambil berjalan menuju Miyazaki Ronjin. Dia tidak ingin duduk-duduk, menunggu hal-hal terjadi lagi. Dia harus melakukan sesuatu, apapun konsekuensinya. Apakah kamu mencurigai keluarga Asou? Tanya Miyazaki Ronjin. Dia merasa kewalahan dengan kehadiran Xiao Luo dan menatapnya dengan gugup. Xiao Luo berkata, kamu hanya perlu memberitahuku di mana mereka berada. Itu saja. Di pusat Dongjing, Lotus Manor adalah markas besar keluarga Asou. Miyazaki Ronjin menjawab. Setelah menerima informasi tersebut, Xiao Luo berbalik dan keluar gang. Xiao-san, jangan gegabah. Aku tidak mau harus menangkapmu lagi sebelum kamu menyelesaikan semua kasus orang Hua Nation yang hilang, teriak Miyazaki Ronjin sambil melihat ke belakang Xiao Luo. Xiao Luo berhenti, menoleh, dan tersenyum sebelum pergi tanpa ragu-ragu. Kepala Departemen Rui, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kimura Akino. Dia belum pulih dari keterkejutan yang baru saja dia alami dan masih memiliki ketakutan yang masih ada. Mau bagaimana lagi? Laporkan semua yang terjadi di sini ke Departemen Kepolisian Metropolitan. Miyazaki Rui menjawab sambil memegang bahu kirinya kesakitan dan melanjutkan, cepat suruh mereka mengirim ambulans. Saya perlu mendapatkan perawatan segera untuk cedera ini. Ya, saya akan segera memanggil ambulans. Tapi tentang membuat laporan tentang semua hal yang terjadi di sini, apakah mereka akan mempercayainya? Jawab Kimura Akino, sangat ragu dengan bagaimana laporan itu nantinya. Apakah mereka akan mempercayainya? Miyazaki Rui tertawa kecut. Itu benar, jika seseorang tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, akan sulit untuk mempercayai omong kosong tentang manusia yang bermutasi secara genetik. Semua orang di Departemen Kepolisian akan mengira mereka mengarang cerita. Bayangkan harus melaporkan kejadian ketika Xiao Han bertabrakan dengan mobil, mobilnya hancur, dan dia pergi tanpa cedera. Tak lupa ia terus bertarung dengan manusia yang bermutasi genetik tersebut, bahkan melompat hingga ketinggian 4 hingga 5 meter. Bagaimana mereka bisa melaporkan hal ini tanpa terdengar gila? Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Terlepas dari apakah mereka mempercayainya, kami harus melaporkan semua yang terjadi. Kami serahkan pada mereka untuk menilai, kata Miyazaki-san. Oke, Kimura Akino menganggukkan kepalanya dan menerima instruksi Miyazaki Ronjin. Lotus Manor, Dongjing Tengah. Xiao Luo memandangi rumah besar di depannya dan sedikit terkejut menemukan rumah besar seperti itu tepat di tengah kota yang ramai. Ada 2 patung singa batu yang ditempatkan di pintu masuk utama. Itu mengingatkannya pada rumah pejabat tinggi bangsa Hua di zaman kuno. Karena dia mengintai secara diam-diam, dia tidak masuk dari pintu masuk utama. Dia mengambil rute lain di mana mereka tidak memiliki kamera pengintai. Dia melompati tembok tinggi dan mendarat di halaman tanpa mengeluarkan suara. Batu-batuan menutupi halaman. Pemandangannya memiliki daya tarik tradisional, dengan bunga dan pepohonan yang melapisi dinding. Ada 2 buah lampu batu di tengah halaman, kontras secara estetis dengan ubin kaca hitam yang menutupi dinding. Sebuah paviliun berdiri megah sebagai fitur lanskap yang menonjol, dan di kejauhan, mereka membangun jembatan kecil di atas aliran air yang mengalir. Tempat ini bisa dengan mudah disalahartikan sebagai rumah besar di negara Hua kuno. Satu-satunya perbedaan di sini adalah lampu batu tersebut memiliki ukiran karakter Jepang, dan gambar yang tercetak di pintu dan jendela menggambarkan wanita bangsa Ri dalam kostum tradisional mereka. Sentuhan-sentuhan ini memberikan kesan yang kaya akan budaya mereka. Xiao Luo berjalan-jalan seolah-olah tempat itu miliknya. Villa ini dan taman di sekitarnya sangat luas dan bahkan mencakup danau, taman batu, dan hutan buatan. Jika dia tahu luasnya sebesar ini, dia akan masuk dari pintu masuk utama dan menanyakan Asou Jiro, kepala keluarga Asou kepada seseorang. Namun belum terlambat untuk melakukan itu sekarang. Xiao Luo masuk ke villa di sepanjang jalan berbatu. Setelah berjalan beberapa saat, seorang pria berjaket kulit muncul. Dia memegang sebuah naskah. Xiao Luo hendak menanyainya ketika pria itu memperhatikannya dan melambaikan tangannya ke arahnya dengan panik. Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Kenapa kamu baru tiba sekarang? Cepatlah, aku sudah menunggumu berangkat kerja, katanya. Mulai bekerja, kata-kata itu membingungkan Xiao Luo. Dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, apakah kamu berbicara dengan saya? Pria itu marah. Siapa lagi? Apakah aku terlihat seperti sedang berbicara dengan hantu? Cepat, ikut aku sekarang. Kalau tidak, aku akan memotong gajimu, dia merengut. Dia pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Xiao Luo diam-diam mengikuti pria itu, sedikit bingung, tetapi ingin melihat kemana hal itu akan membawanya. Anak muda seperti Anda saat ini sepertinya tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Itu sebabnya kalian selalu terlambat. Kami menyuruh Anda datang pada siang hari, dan Anda datang terlambat lebih dari 1 jam. Direktur sangat marah. Jika nanti kamu tidak tampil bagus, aku tidak akan terkejut jika dia mengulitimu hidup-hidup. Pria itu mengomel. Direktur, Xiao Luo memandang pria itu dengan curiga dan bertanya, apakah kita di sini untuk merekam sesuatu? Pria itu berhenti untuk menoleh dan menjawab, tentu saja. Ada apa denganmu? Bukankah Oda-san menjelaskan semuanya dengan cukup jelas padamu? Xiao Luo berpikir sebentar lalu menggelengkan kepalanya. Astaga, Oda-san, bagaimana dia bisa lalai? Apakah itu berarti kamu bahkan tidak tahu apa yang perlu kamu lakukan di sini? Pria itu bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya, jawab Xiao Luo sambil ikut bermain. Ikuti aku dan kamu akan segera mengetahuinya. Itu adalah sesuatu yang akan membuat Anda senang. Hehehe. Pria itu mencibir dengan menyeramkan. Pemeran utama wanita yang syuting bersamamu baru berusia 17 tahun ini. Dia baru saja mengambil risiko baru-baru ini. Bos telah menghabiskan banyak uang untuk mengasuhnya selama beberapa waktu sekarang, dan dia akhirnya menerima beberapa peran. Kamu pria yang sangat beruntung. Pemeran utama wanita berusia 17 tahun, baru saja mengambil risiko baru-baru ini. Jika Xiao Luo masih tidak tahu jenis film apa yang sedang direkam pria itu, pasti ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia bertanya-tanya apakah dia menemukan jalan ke tempat yang salah. Apakah ini lokasi syuting film porno dan bukan Lotus Manor milik keluarga Asou? Maaf mengganggu Anda, tapi apakah tempat ini Lotus Manor milik keluarga Asou? Xiao Luo bertanya. Ini adalah rumah teratai. Apa yang salah? Apakah kamu ragu? Pria itu bertanya, mengerutkan alisnya sambil terus berjalan dengan susah payah. Kemudian, seolah dia mengerti apa yang ingin ditanyakan Xiao Luo, dia melanjutkan, saya mengerti. Anda pasti bertanya-tanya mengapa kami merekam film bergenre ini di rumah keluarga Asou.
Xiao Luo menganggukkan kepalanya. Pria itu terkikik. Kamu terlalu bodoh. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa keluarga Asou adalah investor terbesar di SOD? Dia berkata. Informasi itu benar-benar mengejutkan Xiao Luo. Ia mengetahui bahwa Asou Jiro dari keluarga Asou adalah seorang politisi di Jepang namun tidak pernah mengetahui bahwa keluarga Asou juga merupakan investor di perusahaan film porno, SOD. Bangsa Hua adalah alasan utama keluarga Asou sangat mendukung film SOD kami, kata pria tersebut. Karena bangsa Hua, Xiao Luo bertanya dengan heran. Kali ini, dia tidak mengerti apa yang dikatakan pria itu. Tentu saja, keluarga Asou telah mewarisi kehendak kaisar, dan seluruh negeri menyadari permusuhan kami terhadap bangsa Hua. Bangsa Hua adalah pengekspor film terbesar yang diproduksi oleh SOD. Ada 3 kejahatan yang mematikan di dunia ini, pornografi, perjudian, dan narkoba. Semuanya dapat menyebabkan masalah akut. Keluarga Asou mencoba menggunakan pendekatan ini untuk memikat remaja dari negara Hua agar kecanduan pornografi. Kegemaran yang tidak terkendali selama tahun-tahun pertumbuhan mereka akan membahayakan pikiran dan tubuh mereka serta membuat mereka kecanduan pornografi. Hal ini akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Setelah beberapa generasi, itu akan menghancurkan kekuatan bangsa Hua, bisik pria itu. Xiao Luo ingin tertawa begitu mendengarnya. Keluarga Asou telah kehilangan arah. Mereka terobsesi mencari cara untuk menghancurkan bangsa Hua. Pertama, mereka mencoba menghancurkan Xiahai dengan penipuan MLM mereka, dan sekarang mereka berharap untuk merusak generasi muda bangsa Hua dengan film porno. Dia berharap bisa menghapus keluarga ini dari muka bumi dengan satu tamparan. Kami sudah sampai. Pria itu mendorong pintu paviliun hingga terbuka. Melihat ke dalam, yang dilihat Xiao Luo hanyalah cahaya terang. Kamera dan perlengkapan pencahayaan sudah disiapkan. Mereka yang bertanggung jawab atas penerangan sudah berada di posisinya, dan mereka yang bertanggung jawab atas alat peraga telah memastikan semuanya sudah siap. Ada kasur di tengah lantai, dan di atasnya, seorang gadis muda dan menarik terbaring, telanjang bulat. Tubuhnya montok, kulitnya putih, dan wajahnya menarik. Dia seperti buah yang menunggu untuk dipetik. Di mana pria itu? Sialnya, apakah dia sudah ada di sini? Seorang pria parubaya gemuk berdiri di depan kamera dan berteriak ke arah pintu. Pria itu menganggukkan kepalanya dengan hormat dan menjawab, ya, dia ada di sini. Dia menoleh dan tiba-tiba mendapati dirinya berdiri sendirian. Seolah-olah dia baru saja berbicara dengan hantu. Dengan linglung, dia berkata, kemana dia pergi? Pria parubaya gemuk itu berjalan ke arahnya dan menamparnya tanpa peringatan. Astaga, akulah yang menanyakanmu sebuah pertanyaan. Kenapa kamu malah menanyakan pertanyaan itu kepadaku? Dia berteriak, di mana pria itu? Pria itu mengangkat tangannya ke wajahnya yang terasa sakit akibat tamparan itu. Dengan tanda merah menyala di wajahnya, dia berkata sambil menangis, dia tadi ada di sini. Tetapi dalam sekejap, dia sudah pergi. Dasar bodoh, apakah kamu mencoba macam-macam denganku? Yang bisa saya lihat hanyalah Anda berdiri di sini sendirian, teriak sang direktur. Direktur, saya bersumpah, dia ada di sini. Kami bahkan sempat ngobrol sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa dia pergi begitu saja. Di sana, tidak mungkin aku bisa melihat hantu, pria itu menjelaskan. THWACK, direktur menamparnya lagi. Ini adalah rumah keluarga Asou. Hantu bisa muncul di mana saja, tapi tidak mungkin mereka berani muncul di sini. Jika kamu ingin berhenti, beritahu aku sekarang juga. Saya bisa mempekerjakan seseorang yang 100 kali lebih baik dari Anda. Direktur, pria itu bergumam. Pria itu ingin menangis. Dia tidak hanya kaget tapi juga ngeri. Bagaimana mungkin manusia bisa menghilang begitu saja? Xiao Luo berjalan-jalan di sekitar Lotus Manor. Itu sangat luas, dan dia melewati banyak paviliun. Dia bisa merasakan aura kuatnya sebentar, dan semakin dalam dia pergi, semakin dia merasakannya. Dia berasumsi ini berasal dari pejuang kuat keluarga Asou. Dia sudah memberikan kesan buruk pada keluarga Asou. Itu telah sampai pada tahap di mana dia tidak takut seseorang akan melihatnya, dan dia siap melawan mereka jika itu terjadi. Itulah alasan dia berjalan dengan percaya diri, tanpa takut diperhatikan. Tapi Xiao Luo sedikit khawatir, karena dia telah berjalan cukup lama dan belum menemukan satu jiwa pun. Satu-satunya yang dia temui adalah pria yang berlari mencari dan salah mengira dia sebagai aktor utama sebelumnya. Sungguh aneh bahwa rumah sebesar itu tidak memiliki satupun penjaga yang berpatroli. Itu hanya karena keluarga Asou tahu bahwa tidak ada seorang pun di Dongjing yang berani main-main dengan mereka. Itu sebabnya mereka tidak repot-repot mengambil tindakan pengamanan apapun. Berhenti di situ, siapa kamu? Xiao Luo mendengar suara keras dan keras yang ditujukan padanya. Orang lain pasti sangat takut sampai tersandung, tapi hal itu tidak mengganggu Xiao Luo sedikit pun. Dia akhirnya bisa bernapas lega, karena dia akhirnya bertemu dengan orang yang hidup. Xiao Luo tidak menanggapi tantangan tersebut tetapi segera mencari posisi lawannya. Saat dia menemukannya, dia melompat dari tanah dan langsung meluncurkan tubuhnya seperti anak panah terbang ke arah penjaga. Penjaga yang mengenakan kimono hitam itu bahkan tidak sempat bereaksi. Meskipun dia memiliki pedang yang terselip di ikat pinggangnya, Xiao Luo sangat cepat sehingga penjaga itu tidak punya waktu untuk mencabut pedangnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tinjunya untuk membela diri, tapi saat tangan Xiao Luo memukulnya, yang bisa dia rasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa. Dia merasa serangan itu telah menghancurkan semua tulang di lengannya. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, Xiao Luo menusukkan jari telunjuknya ke dada pria itu, mengenai titik meridian kritis. Penjaga itu langsung ketakutan dan tidak bisa bergerak. Dia mencoba berteriak tetapi hanya mendengus teredam. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Setelah memeriksa wajah pria itu, Xiao Luo yakin dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Asou Yanagi bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tetap saja, dia bisa mengenali Xiao Luo dengan sedikit kesulitan. Dia ingat saat di Xiahai, Xiao Luo dengan kejam memotong lengan putrinya. Asou Yanagi sendiri terluka dan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara sebelum mereka mengirimnya kembali ke Jepang. Begitu dia kembali, yang terpikir olehnya hanyalah mengiris Xiao Luo dan meminum darahnya. Ironisnya, musuhnya kini berdiri tepat di depannya, hidup dan sehat, dan dia bisa melihat haus darah di matanya. Xiao Luo merenung sebentar, lalu mengingat semuanya. Itu tidak sulit, karena kejadian di Xiahai Star Cloud Kendo Gym telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Xiao Luo tiba-tiba berkata, saya ingat sekarang. Itu kamu, Asou Yanagi. Asou Yanagi ingin meneriakkan makian pada Xiao Luo dan mengirisnya hidup-hidup, tapi karena titik meridiannya telah terkena, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendidih, karena dia merasa sulit untuk menahan amarahnya terhadap musuh bebuyutannya. Dia menggerakkan otot wajahnya untuk mengungkapkan kebencian yang mendalam terhadap Xiao Luo dan berharap dia bisa membunuhnya. Saya sedang terburu-buru, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk berbicara dengan Anda. Katakan saja padaku di mana Asou Jiro sekarang, kata Xiao Luo.
Dia berbicara dengan nada agak santai dan terdengar seperti dia menanyakan arah kepada seseorang di jalan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan melepaskan titik meridian di tubuh Asou Yanagi. Kamu bodoh. Segera setelah Xiao Luo melepaskan Asou Yanagi dari kelumpuhannya, dia menghunus pedangnya dan berlari ke arah Xiao Luo dengan mata melotot. Musuh seumur hidupnya ada tepat di depannya. Tidak mungkin dia menahan diri. Xiao Luo mengerutkan alisnya, agak kecewa dengan tindakan Asou Yanagi. Dia bergeser ke samping saat Asou Yanagi menyerbu dan menusukkan kakinya ke bagian belakang kaki kiri Asou Yanagi. Retakan. Dengan satu tendangan, kaki kiri Asou Yanagi patah seolah-olah mesin hidrolik telah menghancurkannya, dan darah menyembur dari lukanya. Rasa sakit yang tak tertahankan melanda otaknya, dan raut wajah Asou Yanagi langsung berubah. Bahkan sebelum dia bisa menangis lagi, tangan Xiao Luo melingkari tenggorokan Asou Yanagi. Dia perlahan-lahan mencengkeramnya dengan kuat untuk menghalangi dan mencekik saluran pernapasannya. Wajah Asou Yanagi memerah karena rasa sakit yang tak tertahankan, dan pembuluh darah di dahinya menonjol secara mengkhawatirkan. Dia menjatuhkan pedangnya ketika dia segera menyadari bahwa dia telah sepenuhnya ditundukkan oleh Xiao Luo. Tidak ada kemungkinan untuk membalas dengan kondisi yang dia alami. Xiao Luo memelototinya dengan dingin. Apa kamu tidak mengerti bahasa Jepang? Apa aku harus mengulanginya lagi? Dia menggeram. Asou Yanagi terengah-engah, dan kengerian yang mengerikan menguasai dirinya ketika dia menatap mata merah darah Xiao Luo yang berkilauan, dia menyerupai iblis. Begitu menakutkannya pemandangan Xiao Luo hingga menekan kebencian yang telah lama dipendam Asou Yanagi. Mengumpulkan kekuatan yang tersisa, dia menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia akan memberitahu Xiao Luo di mana menemukan Asou Jiro. Tenang, semua akan baik-baik saja jika kamu mendengarkanku. Aku tidak akan mempersulitmu, kata Xiao Luo sambil tersenyum, berbicara seperti seorang paman aneh yang mencoba membujuk seorang anak kecil dengan permen. Setelah mengetahui keberadaan Asou Jiro, Xiao Luo memukul Asou Yanagi dan menjatuhkannya. Dia kemudian menuju ke penthouse targetnya. Infiltrasi sudah menjadi kebiasaannya. Indranya yang tajam untuk mengawasi sekelilingnya, dan kakinya ringan serta cepat, nyaris tidak mengeluarkan suara saat bergerak. 5 menit kemudian, Xiao Luo berhenti di bawah pohon. Di depannya, dia melihat sebuah paviliun mewah di dalam kompleks villa yang luas ini. Bayangan pohon yang berputar membuat bayangan Xiao Luo sulit terlihat. Dia bisa melihat Asou Jiro di kamar tidur berperabotan mewah. Dia sudah tua tapi ternyata sangat energik, pikir Xiao Luo. Sebab, meski sudah larut malam, Asou Jiro masih terjaga, memainkan permainan perbudakan dengan seorang wanita muda. Dan yang diikat bukanlah wanita itu, tapi Asou Jiro sendiri. Tangannya diikat ke belakang, dan dia berbaring di tempat tidur. Wanita itu mengulitinya secara agresif dengan cambuk, dan setiap kali dia mencambuk, Asou Jiro menjerit dengan nada tinggi. Oh, sayang, pukul aku lebih keras. Pukul aku lebih keras lagi. Ya, begitu saja, jangan kasihan padaku. Pukul aku dengan keras dan hukum aku. Ah, sungguh menyenangkan, rasanya enak sekali. Asou Jiro jelas menikmati bentuk pelecehan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit akibat cambukan yang meninggalkan bekas merah cerah di tubuhnya. Alih-alih marah, dia malah terengah-engah karena kegembiraan. Asou Jiro, di usiamu dan kamu masih memainkan permainan nakal ini alih-alih tidur di malam hari seperti ini. Kamu benar-benar terlihat bersenang-senang. Saat Asou Yanagi sedang menikmati kesenangan masokis, sebuah suara terdengar dari balkon ke seluruh ruangan. Siapa itu? Asou Jiro segera duduk dan menatap si penyusup dengan heran. Xiao Luo masuk dari balkon. Asou Jiro menyipitkan matanya yang melotot. Siapa kamu? Dia meraung. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda, dan saya ingin jawaban jujur Anda. Apakah kamu mengerti? Jika tidak. Kalau tidak, apa? Asou Jiro menggeram, dan seketika dia memutuskan tali yang mengikatnya dengan kekuatan batinnya. Xiao Luo menatapnya dengan dingin dan berkata, jika tidak, aku akan menghajarmu sampai kamu menurut. Wanita muda berpakaian minim dengan cambuk itu dengan santai mengamati percakapan mereka. Dia tidak terlihat gugup sama sekali, malah dia terkikik dan berkata, hah, bodoh. Asalmu dari mana? Beraninya kamu masuk ke Lotus Manor dan mengancam Tuan Jiro. Menurutmu, berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Hahaha, Asou Jiro tertawa kecut. Dengan janggutnya yang pendek dan terpangkas rapi, dia tampak bermartabat. Dasar bocah, ini lelucon paling lucu yang pernah saya dengar, apakah Anda menggunakan narkoba? Beraninya kamu datang ke sini dan bertingkah seperti binatang buas. Xiao Luo terkekeh. Aura tak menyenangkan tiba-tiba memancar dari tubuhnya, melonjak dengan kekuatan yang menindas. Asou Jiro dan wanita itu langsung merasakan aura kuat dari Xiao Luo. Tanpa menunggu sedetik pun, Asou Jiro meraung dan bergerak. Mati, dia berteriak. Suaranya bergema di seluruh ruangan saat dia melompat ke arah Xiao Luo. Niat membunuh terlihat jelas di wajahnya, dan dia menerkam lawannya seperti predator yang menyerang mangsanya. Xiao Luo sudah bersiap untuk bertemu langsung dengan Asou Jiro. Dalam sepersekian detik, dia menghasilkan kekuatan besar di dalam tubuhnya dan menyalurkan gelombang energi ke tangannya. Dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Asou Jiro, yang hendak melancarkan serangannya. Haiyaha, Xiao Luo meraung saat dia melepaskan kekuatan batinnya, mengirimkan gelombang energi yang menghancurkan ke seluruh ruangan. Begitu dahsyat hingga terasa seperti lautan yang mengamuk. Asou Jiro menerima kekuatan penuh energinya dan melemparkannya dengan keras ke dinding. Dampaknya menjatuhkannya ke belakang dan membuatnya terkapar di lantai, mengeluarkan banyak darah. Kekuatan tersebut juga membuat wanita berpakaian minim itu terjatuh dan dia mendarat di sisi jauh ruangan. Gelombang energi merobohkan semua benda lain di kamar tidur, dan dalam sekejap mata, seluruh tempat itu hancur. Xiao Luo tertawa gila-gilaan dan perlahan mendekati Asou Jiro. Tawa Xiao Luo membuat takut wanita itu, tapi dia sangat setia pada Asou Jiro. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya, mengertakkan gigi, lalu menyerang Xiao Luo seperti anjing yang melindungi anak-anaknya. Pukulan keras. Xiao Luo bahkan tidak berusaha untuk melihatnya. Tangannya menyerang dan menamparkan wajahnya. Wanita itu berputar 2 kali sebelum jatuh dan kepalanya terbentur lantai. Dia segera kehilangan kesadaran, dan semuanya berakhir dalam sekejap. Xiao Luo melanjutkan menuju Asou Jiro dan berdiri di depannya. Pria itu kesakitan parah, dengan darah menetes dari hidung dan mulutnya. Xiao Luo menatap musuhnya, seperti seorang pemburu yang mengamati mangsanya yang berjuang untuk tetap hidup. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Asou Jiro bertanya dengan ekspresi ngeri. Dia bahkan tidak mendaratkan satu pukulan pun pada orang asing yang berdiri di depannya ini. Asou Jiro belum pernah menghadapi lawan sekuat ini sebelumnya dalam hidupnya, dia benar-benar menakutkan. Xiao Luo menginjak dadanya dan langsung ke pokok permasalahan. Apakah semua kasus hilangnya warga negara Hua baru-baru ini terkait dengan keluarga Anda? Dia bertanya.
Dengan kaki Xiao Luo di dadanya, Asou Jiro merasa terhina dan marah. Tapi lawannya terlalu kuat, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu dari negara Hua? Xiao Luo meningkatkan tekanan pada kakinya, dan lebih banyak darah mulai mengalir dari mulut Asou Jiro. Rasanya seluruh organ dalamnya diaduk, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Menjawab pertanyaan saya, bentak Xiao Luo, keluarga Asou tidak akan pernah melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini, balas Asou Jiro. Asou Jiro, kamu benar-benar bertentangan dengan apa yang baru saja kamu katakan. Xiao Luo mengejek Asou Jiro dan berkata, kamu telah mengirim orang-orangmu ke negara Hua untuk melakukan aktivitas MLM. Dan Anda bahkan berinvestasi di SOD untuk membuat film porno dengan tujuan merusak kesehatan fisik dan mental remaja bangsa Hua. Bukankah kedua aktivitas ini cukup memalukan bagimu? Saat kucing dikeluarkan dari tas, warna wajah Asou Jiro berubah, dan matanya melihat sekeliling dengan cepat. Mari kita ubah cara kita berkomunikasi, kata Xiao Luo, sambil menyipitkan matanya dan memberikan senyuman lucu pada Asou Jiro. Dalam beberapa saat, dia menghipnotis Asou Jiro. Setelah dihipnotis, Asou Jiro berada dalam kondisi setengah sadar. Namun hasilnya mengecewakan Xiao Luo. Keluarga Asou bukanlah penyebab hilangnya masyarakat bangsa Hua, dan mereka bahkan tidak memiliki hubungan. Mereka juga tidak terlibat dalam eksperimen apapun yang melibatkan manusia yang bermutasi secara genetis. Namun, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah atas nama mendiang teman sekelasnya Guan Tong, yang meninggal di tangan keluarga Asou. Xiao Luo sudah ada di sini, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu dan melepaskannya begitu saja. Aku akan membalaskan dendammu, teman lamaku, dengan penuh minat. Xiao Luo menggumamkan penghormatan kepada temannya yang telah meninggal. Tidak ada emosi di wajah Xiao Luo. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengangkat kakinya dan menginjak Asou Jiro di antara kedua kakinya. AARGH, Asou Jiro melolong seperti serigala di tengah malam, memecah keheningan di seluruh villa. Xiao Luo telah menghancurkan buah zakarnya, memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyentuh seorang gadis lagi. Rasa sakitnya sangat menyiksa dan jauh lebih menyakitkan daripada seorang wanita yang sedang menjalani proses persalinan. Pembuluh darah di dahi Asou Jiro menonjol dan wajahnya menjadi semerah bit. Dan rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia langsung pingsan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Xiao Luo meninggalkan jalannya dan melompat dari balkon. Di luar villa, lebih dari selusin pria berdiri di sana menunggunya. Mereka mengenakan pakaian samurai hitam dan menghunus pedang panjang mereka. Para prajurit dari keluarga Asou baru saja tiba. Asou Yanagi sedang menatap Xiao Luo saat dia terlatih-tatih dari belakang barisan prajurit. Xiao Luo mengangkat alisnya karena dia tidak menyangka Asou Yanagi akan sadar secepat itu. Dan sekarang, dia telah mengumpulkan semua prajurit terkuat dari keluarga Asou. Jiro-kun pasti sudah mati. Cepat, jatuhkan dia dan potong dia menjadi beberapa bagian. Teriak Asou Yanagi sambil menunjuk ke arah Xiao Luo. Astaga, para samurai menghunuskan pedang mereka secara serempak, siap melawan penyusup. Suasana mencekam dan situasi berbahaya. Anggota keluarga Asou dilatih dalam gaya bertarung yang dikenal sebagai teknik pembunuh dewa. Ada 10 bentuk, dan masing-masing bentuk semakin kuat dari yang lain. Ada yang mengatakan bahwa teknik ini sangat hebat, bahkan bisa membunuh para dewa. Para prajurit menyerbu ke arah Xiao Luo, seperti sekelompok serigala lapar yang mencari darah, maju dalam langkah-langkah yang sinkron. Namun mereka segera menyadari bahwa buruan mereka bukanlah sasaran empuk. Xiao Luo bergerak secepat kilat dan meninggalkan jejak samar bayangan di setiap langkah yang diambilnya. Itu seperti sesuatu yang keluar dari film. Gerakannya terlihat sederhana dan mudah, tapi dia berhasil melewati garis mereka tanpa perlawanan. Dia berhenti sebentar setiap kali dia melewati salah satu lawannya, dan cakar pantom miliknya mencabik-cabik daging mereka. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua prajurit keluarga Asou tergeletak di tanah. Ada pula yang mengerang kesakitan. Beberapa di antaranya menderita patah bahu dan patah pergelangan tangan. Yang lain menderita luka yang lebih parah, dada sayatan di dada dan tergeletak di genangan darah dengan tulang sedikit terlihat. Meneguk, Asou Yanagi berusaha menelan ludahnya. Keringat dingin menutupi seluruh tubuhnya, dan matanya terbuka lebar ketakutan saat menyaksikan pemandangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya orang ini menjadi sangat kuat. Mereka adalah para pejuang keluarga Asou, namun mereka tampak sangat rentan. Mereka bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Xiao Luo memandang Asou Yanagi sambil tersenyum dan berkata, apa maksudmu dengan mewarisi kehendak kaisar? Apakah hanya ini yang mampu dilakukan keluarga Asou? Anda hanyalah badut. Apakah Anda masih berpikir Anda bisa menggoyahkan fondasi bangsa Hua? Berhentilah melamun. Dia kemudian berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan menoleh. Oh ngomong, ketika Asou Jiro bangun nanti, tolong katakan padanya ini, jika keluarga Asou mencoba menyakiti bangsa Hua lagi, maka kamu bisa melupakan keberadaanmu di dunia ini lagi. Aku akan memastikan aku mengunjungi kalian lagi dan membantai kalian semua. Meskipun Xiao Luo berbicara dengan nada santai, ancamannya dengan jelas mengungkapkan niat membunuhnya. Menghadapi monster tangguh yang sendirian mengalahkan para prajurit keluarga Asou, Asou Yanagi kehilangan keberaniannya. Saat Xiao Luo pergi, langit sudah gelap. Dia dengan santai berjalan di sepanjang jalan berbatu di Lotus Manor dan menuju pintu keluar. Dia kini memastikan bahwa bukan keluarga Asou yang berada di balik penculikan tersebut. Jadi, sebenarnya organisasi manakah di negara Ri yang berada di balik hal ini? Pertanyaan itu terus melekat di kepalanya saat dia berjalan melewati paviliun yang dia kunjungi sebelumnya. Sebuah adegan sedang difilmkan dan dia bisa mendengar erangan datang dari dalam. Bangsa yang sesat, Xiao Luo berkata dengan jijik. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Zhang Dasan, dia hanya bisa setuju. Dia mendeteksi bau yang familiar dan merasa sangat jijik hingga membuatnya muntah. Setelah meninggalkan Lotus Manor, Xiao Luo mengerutkan alisnya lagi. Meskipun keluarga Asou mungkin tidak ada hubungannya dengan orang-orang Hua Nation yang hilang, Xiao Luo melakukan beberapa hal buruk di Lotus Manor malam ini. Dia gagal mengendalikan dirinya sendiri, dan dia mengira tindakan ini akan menimbulkan masalah baginya. Bagaimanapun, keluarga Asou memiliki salah satu anggotanya, Asou Suyao, yang merupakan kepala inspektur di polisi metropolitan. Meski tidak demikian, polisi atau militer mungkin masih memburunya. Keluarga Asou memiliki posisi dan pengaruh yang cukup signifikan di negara Ri. Ini masih awal. Xiao Luo menghela nafas tetapi tidak menyesali perbuatannya. Dia naik taksi kembali ke kediamannya, mandi, dan berganti pakaian baru. Dia kemudian menuju ke rumah sakit untuk mengunjungi Miyazaki Ronjin. Luka di tubuh Xiao Luo sudah pulih sekarang, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan, Tanaka Hiroshi Plus, dan Kepala Inspektur Asou Suyao, sudah berada di rumah sakit ketika Xiao Luo tiba.
Meskipun saat itu sudah agak larut malam, mereka tidak beristirahat melainkan bergegas ke rumah sakit ketika mendengar tentang kasus yang mendesak. Mereka menampilkan diri mereka dengan sangat profesional dengan sikap seperti itu. Kimura Akino merasa lega saat melihat Xiao Luo masuk. Xiao Hansan bisa bersaksi untuk kita. Kami melihat manusia biokimia. Lapisan sisik berwarna hijau terbentuk dan menutupi seluruh tubuh Wang Leiyu. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Dia tidak mati bahkan ketika tubuhnya tertusuk. Baru setelah kepalanya dibenturkan barulah dia akhirnya pingsan, jelas Kimura Akino. Begitukah, Xiao-san? Tanaka Hiroshi Plus bertanya pada Xiao Luo. Xiao Luo menganggukkan kepalanya dan menjawab, iya. Kamu berbohong, teriak Asou Suyao. Dia mengangkat alisnya dan mengejek, manusia biokimia. Apa maksudmu kamu tidak bisa membunuhnya dengan peluru? Tidak bisakah kamu membuat cerita yang lebih baik? Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu yang konyol seperti ini dan tetap memasang wajah datar? Apakah menurut Anda semua orang di Departemen Kepolisian Metropolitan bodoh? Dia menoleh ke Tanaka Hiroshi Plus dan berkata, Kepala Departemen, saya yakin mereka mencoba menyembunyikan sesuatu. Saya menyarankan agar kita mengajukan kasus terhadap mereka bertiga dan menyelidikinya secara menyeluruh. Ajukan kasus, tanya Tanaka Hiroshi Plus. Dia mengerutkan kening dan melanjutkan, katakan padaku mengapa kamu menyarankan hal itu. Asou Suyao mengangguk dengan kaku dan berkata, melihat kerusakan pada mobil dan mayat tanpa kepala, saya memiliki cukup bukti untuk mencurigai bahwa itu pasti kecelakaan mobil. Ada kemungkinan 80 hingga 90% mobil mereka menabrak dan membunuh pria itu. Saya menyarankan agar Anda memeriksa identitasnya dan memastikan bahwa mayat itu milik pria bangsa Hua, Wang Leiyu. Maka Anda akan tahu bahwa kami mengatakan yang sebenarnya, kata Miyazaki Ronjin. Dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan perban melilit bahunya. Ya, jika Anda memastikan identitas jenazahnya, maka itu membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan kepada Anda adalah kebenaran, ucap Kimura Akino. Matanya berbinar seolah akhirnya dia melihat daratan setelah terhanyut di lautan luas, dan dia menambahkan, warna darahnya hijau. Ini tidak sama dengan manusia biasa. Kepala Departemen, mohon percaya semua yang kami katakan kepada Anda. Tanaka Hiroshi Plus menganggukkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan samar. Saat itu, telepon Asou Suyao mulai berdering. Dia berjalan ke sudut saat dia menjawab panggilan. Raut wajahnya berubah saat dia mendengarkan orang di seberang sana. Setelah meletakkan telepon, dia menoleh ke Tanaka Hiroshi Plus dan berkata, Kepala Departemen, sesuatu telah terjadi pada keluarga saya. Saya harus kembali sekarang untuk menyelesaikan beberapa masalah. Apakah semua baik-baik saja? Baiklah, pergilah, kata Tanaka Hiroshi Plus sambil memberi isyarat dengan tangannya. Asou Suyao segera berbalik dan pergi, tapi dia berhenti sejenak sebelum keluar dari bangsal rumah sakit, dan melirik Xiao Luo sebelum dia keluar. Dia memelototinya seolah dia adalah musuh. Xiao Luo tetap tenang, dan dia sama sekali tidak merasa atau terlihat bersalah. Tiba-tiba, seorang petugas polisi berlari sambil terengah-engah dan melapor dengan panik. Kepala Departemen, terjadi sesuatu, ini tidak baik. Sekelompok orang misterius menyerang mobil patroli kami dan membawa mayat tanpa kepala itu. Apa? Semua orang di bangsal tampak terkejut. Memiliki keberanian untuk menyerang mobil polisi, penjahat apa sajakah mereka? Apakah ada korban jiwa? Tanaka Hiroshi Plus bertanya. Wajah petugas polisi itu tampak hancur. Ya, 5 di antaranya tewas di tempat. Lebih dari selusin dari mereka terluka parah, katanya. Bodoh, Tanaka Hiroshi Plus menggeram. Dia menoleh untuk melihat Miyazaki Ronjin dan berkata, Ronjin-kun, istirahatlah dengan baik dan serahkan ini padaku. Saya percaya semua hal yang kalian katakan. Sepertinya ada sekelompok penjahat yang melakukan eksperimen rahasia di negara Ri. Saya bermaksud menangkap mereka semua. Ayo pergi. Ketika dia mengatakan itu, dia memancarkan aura yang menakjubkan dan melangkah keluar dengan penuh semangat. Sialan, sekarang dia menyadari bahwa ada banyak keuntungan dari kasus ini, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih antusias. Dia akan bekerja lebih keras dari siapapun, mengenalnya. Miyazaki Ronjin mengoceh. Dia meludah ke lantai untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Tanaka Hiroshi, kata-kata dan tindakannya agak tidak tahu malu. Itulah mengapa dia menjadi kepala departemen, sedangkan kamu hanyalah kepala inspektur, Gurau Xiao Luo. Apa yang kamu tahu? Aku hanya tidak ingin bertengkar dengannya, balas Miyazaki Ronjin. Dia meraih bungkus rokoknya. Bahkan tindakan sederhana seperti merokok menyebabkan seluruh tubuhnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Beruntungnya mata Kimura Akino yang tajam dan tangannya yang gesit. Dia membantu mengambil rokok itu, menaruhnya di antara bibir Miyazaki Ronjin, dan menyalakannya untuknya. Setelah isapan yang memuaskan, efek dopamin muncul dan Miyazaki Ronjin merasa seperti makhluk abadi. Dia bisa merasakan rasa sakit di tubuhnya mereda seketika itu juga. Dia mengambil waktu lama dan menghela nafas. Xiao-san, apa yang kamu lakukan di Lotus Manor? Dia bertanya. Saya tidak melakukan apapun, jawab Xiao Luo. Jangan berbohong padaku. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, Asou Suyao tidak akan terlihat begitu tertekan dan pergi terburu-buru, kata Miyazaki Ronjin. Dia menatap Xiao Luo dengan sepasang matanya yang tajam, seolah mencoba melihat ke dalam dirinya. Xiao Luo tertawa tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sebuah panggilan telepon mengganggu suasana canggung. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, tapi Xiao Luo tetap mengangkatnya. Halo, jawab Xiao Luo. Apakah ini Xiao Han Kun? Ini Suzuki Ikuo, sebuah suara hormat terdengar di ujung telepon. Apakah ada masalah? Xiao Luo menjawab. Kami memiliki petunjuk mengenai SUV hitam, kata Suzuki Ikuo. Petunjuk, secepat itu. Bukankah dia baru saja memintanya mencari petunjuk 2 jam yang lalu? Sejak kapan H Society jauh lebih efisien dibandingkan polisi? Xiao Luo memiliki keraguan, tetapi selama masih ada petunjuk, dia tidak akan mengabaikannya, bahkan jika itu adalah pukulan yang jauh. Dia tidak tahu apakah Nyonya Racun Fu Yiren sudah mati atau masih hidup. Mereka mungkin telah mengubahnya menjadi manusia yang bermutasi secara genetik, dan kemungkinan hal ini membuat Xiao Luo khawatir. Miyazaki-san, istirahatlah yang baik. Aku harus menyelesaikan beberapa hal, kata Xiao Luo, lalu dia berbalik untuk pergi. Xiao-san, apakah kamu menganggapku sebagai teman? Miyazaki Ronjin kesulitan untuk duduk saat dia memanggil Xiao Luo. Seorang teman, pertanyaan itu mengejutkan Xiao Luo. Dia menoleh untuk menatap langsung ke mata Miyazaki Ronjin dan berkata, iya. Miyazaki Ronjin mungkin tidak memberinya kesan pertama yang baik, tapi Xiao Luo sekarang telah mengubah pendapatnya tentang pria itu. Miyazaki Ronjin telah mengakui sejarah perang Tiongkok-Jepang, menghadapi periode sejarah tersebut, dan berdiri di sisinya selama pertengkarannya dengan Asou Suyao. Mengesampingkan segalanya, ini saja sudah cukup baginya untuk menganggap Miyazaki Ronjin sebagai teman.
Kalau begitu, ini merupakan kehormatan bagi saya. Tapi saya harap Anda tidak melanggar hukum negara Ri. Kalau tidak, kemanapun kamu lari atau bersembunyi, aku akan menemukanmu dan menangkapmu, kata Miyazaki Ronjin. Dia memiliki ekspresi konflik di wajahnya dan memiliki perasaan lucu bahwa Xiao Luo telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Saya hanya membunuh mereka yang pantas mati. Xiao Luo berkata dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Itu adalah pernyataan fakta yang menarik. Miyazaki Ronjin menatap pintu keluar setelah Xiao Luo keluar dan tidak bisa berkata-kata. Dia memiliki perasaan meresahkan bahwa Xiao Luo akan memulai teror di Dongjing. Ini akan sangat berdarah dan mengerikan. Miyazaki-san, menurutmu tubuh Xiao Han-san terbuat dari apa? Bagaimana mungkin dia tidak terluka bahkan setelah bertabrakan dengan mobil? Tanya Kimura Akino tampak bingung dan bingung. Miyazaki Ronjin memaksakan senyum dan berkata, mengapa kamu tidak pergi ke negara Hua dan belajar seni bela diri? Kalau begitu, mungkin kamu bisa mengetahuinya. Di rumah Sumo Inagawa Kai, Xiao Luo menerima rasa hormat dan perlakuan yang diberikan kepada seorang VIP. Anggota Inagawa Kai yang menerima pukulan sebelumnya meringkuk saat melihat Xiao Luo. Tidak ada yang berani menatap mata pria itu, terutama kedua pegulat sumo itu. Beratnya hampir 150 kg, namun Xiao Luo mengirim mereka terbang seperti sekantong daging. Memikirkannya saja sudah membuat mereka gemetar. Tan, Xiao Han, minumlah teh. Suzuki Ikuo berkata sambil menuangkan secangkir teh untuk Xiao Luo dan menyerahkannya dengan hormat. Aku tidak punya waktu untuk itu, kata Xiao Luo, kamu bilang padaku kamu telah menemukan SUV hitam itu. Di mana itu? Di hutan di kaki Gunung Fuji. Saya sudah melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa sekitar setengah tahun yang lalu, pemiliknya telah mengajukan permohonan ke kantor administrasi kendaraan agar mobilnya dibuang. Tapi yang ini masih digunakan setelah ada yang memperbaruinya dan mengganti semua bagian yang rusak, kata Suzuki Ikuo. Siapa yang menggunakannya sekarang? Xiao Luo bertanya. Dalam hati, dia mengagumi betapa efisiennya para Yakuza. Suzuki Ikuo melihat sekeliling, bersikap seolah dia tidak ingin didengar. Sepertinya seseorang dari militer, bisiknya. Xiao Luo mengerutkan kening. Tentara, Suzuki Ikuo mengangguk. Ya, ada pangkalan militer rahasia 2 km dari SUV hitam itu, dan pintu masuknya disembunyikan oleh sebuah villa, katanya. Bagaimana kamu tahu itu pangkalan militer? Xiao Luo bertanya. Suzuki Ikuo tertawa malu-malu. Sekitar setahun yang lalu ketika kami memperebutkan wilayah, Inagawa Kai dan Yakuza lainnya saling menembak, dan kami secara tidak sengaja menemukan sebuah villa di sana. Hanya satu, sendirian, dikelilingi tanah tandus. Kami ingin menerobos masuk dan melihat orang kaya mana yang tinggal di sana dan merampok mereka saat kami berada di sana. Namun saat kami hendak menerobos masuk ke dalam mansion, kami melihat beberapa kendaraan militer melaju, dan setidaknya 30 hingga 40 tentara keluar. Mereka masuk dan menghilang selama beberapa hari sebelum muncul kembali. Mereka keluar dalam regu terpisah, satu demi satu. Ada juga orang-orang dari bangsa Mei. Villa itu luasnya hampir 1000 meter persegi, namun sepertinya ada ruang yang tak terbatas di dalamnya. Rumah besar itu dapat menampung semua orang dan peralatan yang dikirim, berapapun jumlahnya. Jadi tebakanku adalah sebuah pangkalan militer yang terletak di sana, dan villa itu berfungsi sebagai pintu masuknya. Orang bangsa Mei, Xiao Luo menyadari bahwa masalah ini kini menjadi semakin berbahaya. Agar masyarakat bangsa Mei terlibat dalam hal ini juga. Pangkalan militer, kemungkinan besar inilah yang dia cari, laboratorium eksperimen manusia yang dirancang untuk melakukan penelitian modifikasi genetik manusia. Dia memandang Suzuki Ikuo dengan pandangan setuju. Kenapa kamu bersama Yakuza? Anda harus bergabung dengan polisi, karena kecerdikan dan kemampuan analitis Anda luar biasa. Suzuki Ikuo menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu-malu. Saya mengikuti ujian, tetapi saya tidak lulus, jawabnya. Baiklah, karena kamu sudah mengetahui begitu banyak informasi, kenapa kamu tidak bekerja lebih keras dan melakukan perjalanan bersamaku? Mari kita lihat apakah itu benar-benar pangkalan militer. Xiao Luo berkata sambil bibirnya menyeringai. Hah, rahang Suzuki Ikuo ternganga karena terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tan, Xiao Han, aku dari Yakuza. Tidak masalah jika aku mendapat masalah dengan polisi, tapi aku mungkin akan mati secara misterius jika aku masuk daftar hitam oleh militer. Izinkan saya menanyakan satu hal ini, apakah Anda ingin mati dengan darah mengalir keluar dari semua lubang di wajah Anda? Xiao Luo menggeram, tidak menunjukkan kepedulian terhadap perasaan pria itu. Saya, Suzuki Ikuo kaget dan bingung berkata-kata. Dia menelan racun yang dibuat oleh orang-orang dari bangsa Hua dan akan mati kehabisan darah jika dia tidak mendapatkan penawarnya dalam waktu 3 hari. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Satu-satunya orang yang memiliki penawarnya adalah orang yang berdiri tepat di depannya, tapi dia mungkin akan mati lebih cepat jika dia secara paksa mencoba mengambil penawarnya. Pria ini adalah monster dengan kekuatan tak terbatas dan keterampilan yang menakutkan. Jadi kamu telah memilih kematian. Aku akan membuang penawarnya jika itu masalahnya, lagi pula kamu tidak membutuhkannya, kata Xiao Luo dan segera bangkit. Tunggu sebentar, aku pergi, oke. Suzuki Ikuo panik dan hampir menangis. Dia adalah pemimpin Inagawa Kai dan seseorang yang bahkan tidak mau berkedip ketika dia mengambil puluhan nyawa. Namun, disinilah dia, menuruti keinginan seorang pria lajang. Tapi dia tidak punya pilihan, pria ini bukan hanya tak terkalahkan, tapi juga mempertaruhkan nyawanya di telapak tangannya. Ini dia, kata Xiao Luo. Dia menganggap pria ini cukup menarik. Gunung Fuji terletak sekitar 80 km barat daya Dongjing. Xiao Luo dan Suzuki Ikuo memanfaatkan kegelapan malam dan berkendara menuju gunung. Demi keselamatan, Suzuki Ikuo membawa serta 2 pengawalnya. Itu adalah satu-satunya permintaannya kepada Xiao Luo, yang baru setuju setelah banyak bujukan. Di antara kedua pengawal ini, yang satu tuli dan yang lainnya bisu, dan mereka berdua adalah tangan kanan dan kiri Suzuki Ikuo. Mengesampingkan keterampilan mereka dalam bertarung, mereka berdua telah berada di sisinya sejak berdirinya Inagawa Kai hingga mendominasi seluruh Dongjing. Dalam benak Suzuki Ikuo, membawa serta mereka memberinya rasa aman. Tan, Xiao Han, kita hanya pergi ke sana untuk melihat sekilas, jadi kita tidak perlu masuk, kan? Suzuki Ikuo menyelidiki. Dia sedang duduk bersama Xiao Luo di belakang mobil. Xiao Luo tidak menyimpan rahasia apapun dari pria itu. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya, tapi aku pasti akan melakukannya. Kamu bukan mata-mata yang dikirim oleh Hua Nation, kan? Saya mungkin dari Yakuza, tapi saya lebih baik mati daripada menjual negara saya, protes Suzuki Ikuo. Xiao Luo tertawa. Anggota Yakuza yang mencintai negaranya. Apakah Anda tidak takut diejek oleh rekan kerja Anda jika mereka mengetahui hal ini? Dia menggoda. Orang bisu yang sedang mengemudikan mobil mengeluarkan suara untuk menarik perhatian mereka.
Kamu fokus mengemudikan mobil. Apa yang kamu lakukan untuk ikut campur dalam percakapan kita? Kami mungkin anggota Yakuza, tapi kami adalah Yakuza yang mencintai negara kami. Apakah saya benar? Suzuki Ikuo merengut. Dia mengalihkan pertanyaan Xiao Luo ke orang tuli di kursi penumpang. Memem. Orang tersebut jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya mengepakkan tangannya. Lihat itu, dia setuju denganku. Dia jauh lebih sadar daripada kamu, dasar pria bisu, kata Suzuki Ikuo sambil menepuk bahu pria bisu itu. Tindakan Suzuki Ikuo membuat Xiao Luo geli, yang berkata, sekarang saya menyadari bahwa kamu juga seorang komedian hebat. Anda memahami apapun yang dikatakan orang bisu, dan entah bagaimana Anda juga memahami apa yang dikatakan orang tuli itu. Kami bertiga sangat mengenal satu sama lain. Saya hanya perlu melihat ekspresi wajah mereka, dan saya tahu apa yang mereka pikirkan, jelas Suzuki Ikuo. Bagus, itu luar biasa. Xiao Luo mengangkat kedua jempolnya, dan dia harus menyerahkannya kepada orang ini. Jadi bagaimana jika orang-orang ini adalah Yakuza? Mereka jauh lebih bahagia dan harmonis dibandingkan geng naga di Jiangcheng. Mereka mencapai sekitar Gunung Fuji setelah sekitar 1 jam. Langit gelap, dan tidak ada satupun bintang yang muncul di langit malam. Kota di kaki Gunung Fuji diterangi oleh banyak rumah. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti bersinar dengan lampu 10.000 rumah tangga, dan menyerupai galaksi bintang. Itu mempesona, dan menyakitkan mata hanya dengan melihat kota. Xiao Luo dapat melihat bahwa puncak Gunung Fuji tertutup salju bahkan di kegelapan malam, dan dia berpikir mungkin salju memantulkan cahaya dengan lebih efisien. Sebuah danau dan hutan lebat terbentang di kaki gunung. Udaranya sangat segar, dan angin sejuk bertiup melintasi area tersebut. Pemandangannya sangat indah. Xiao Luo berseru kagum. Tentu saja, ini adalah simbol dan landmark negara Ri dan memiliki prestise internasional. Bahkan UNESCO sudah masuk dalam daftar warisan dunia, kata Suzuki Ikuo sambil menepuk dadanya bangga. Kamu buruk sekali menjadi anggota Yakuza. Xiao Luo berkata sambil menamparkan bahu Suzuki Ikuo. Anggota Yakuza macam apa dia? Selain patriotisme, pria ini diberkati dengan bakat seorang komedian dan dia sangat analitis. Singkatnya, pria itu jenius. Dari semua hal yang ingin Anda capai, Anda harus memilih Yakuza. Kamu yakin memilih jalan yang salah, tahukah kamu? Mif. Pria bisu itu mengangguk berulang kali, setuju sepenuhnya dengan Xiao Luo. Melihat reaksi si bisu yang bersemangat, lelaki tuli itu merasa gembira dan terkejut, meskipun dia tidak sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah aku benar-benar memilih jalan yang salah? Suzuki Ikuo menggaruk bagian belakang kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia ragu dengan kariernya, meskipun kariernya menguntungkan secara finansial. Kamu bisa memikirkan hal ini sendiri nanti. Untuk saat ini, cepat dan bawa aku ke pintu masuk pangkalan militer itu, kata Xiao Luo, mengalihkan pandangannya dari gunung megah di depannya dan berjalan kembali ke mobil sport. Suzuki Ikuo tidak memikirkan masalah ini lebih jauh. Dia memanggil asistennya yang bisu dan tuli dan kembali ke mobil juga. Tak lama kemudian sedan hitam itu meluncur menyusuri jalan layang menuju kaki Gunung Fuji. Jika Xiao Luo benar, nyonya narkoba Fu Yiren kemungkinan besar akan ditahan di pangkalan militer rahasia ini. Meskipun dia tidak memiliki perasaan khusus terhadapnya, kemungkinan bahwa dia akan diuji cobakan dan diubah menjadi manusia yang dimodifikasi secara genetik membuat Xiao Luo gusar tanpa akhir, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Mereka melewati Kawaguchiko dan menyusuri kaki Gunung Fuji menuju sisi selatan. Tempat itu sepi dan hanya dipenuhi tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang lebat. Ada tanda peringatan di depan, tertulis properti pribadi, dilarang pelanggaran. Kami harus turun dan melanjutkan berjalan kaki. Kalau kita berkendara seperti ini pasti ketahuan, saran Suzuki Ikuo. Masuk akal, Xiao Luo mengangguk, sekali lagi menyatakan apresiasinya atas pemikiran cepat Suzuki Ikuo. Setelah mereka turun dari mobil, pria bisu itu mengemudikan mobilnya menuju semak-semak di pinggir jalan. Namun dia kehilangan kendali sesaat dan mobilnya menabrak pohon besar. Salah satu lampu depan pecah berkeping-keping dan kap mesin penyok parah serta sedikit terangkat. Lexusku, Suzuki Ikuo langsung putus asa, dan rasa sakit terlihat jelas di wajahnya. Saya menghabiskan lebih dari 8 juta untuk membeli mobil ini, tahukah Anda berapa lama saya harus menabung hanya untuk membeli mobil ini? Hanya untuk orang bisu sepertimu yang bisa menabrakkannya. Dasar bodoh. Suzuki Ikuo sangat marah. Setelah lelaki bisu itu keluar dari mobil, dia melayangkan pukulan ke arah lelaki itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memukul begitu keras hingga si bisu tidak bisa berhenti mengerang kesakitan. Itu hanya 8 juta yang jelek, jadi kenapa kamu begitu sedih dengan ini? Xiao Luo memutar matanya. Ini dalam mata uang lokal mereka, jadi harganya tidak lebih dari 400.000, yang berarti tidak lebih dari mobil biasa di mata Xiao Luo. Kamu adalah bagian dari Yakuza dan grup nomor 1 Dongjing, namun kamu bertingkah seperti ini. Apakah kamu tidak malu? Dasar bodoh, beraninya. Kemarahan Suzuki Ikuo mengaburkan penilaiannya, dan dia langsung meledak saat mendengar Xiao Luo mengejeknya. Tapi kemudian wajah Xiao Luo mengeras, dan pria itu segera menyadari bahwa dia adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Suzuki Ikuo memukul wajah pria tuli itu dengan marah dengan telapak tangan terbuka dan berkata, "Hei, Tuan Xiao Han bertanya kenapa kamu tidak malu? Ayo, cepatlah dan terlihat malu." Pria tuli itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan dia melangkah mundur, benar-benar bingung. Dia bertanya-tanya mengapa bosnya bersikap seperti ini. Bukan dia yang menabrakkan mobil itu, jadi mengapa bosnya datang menjemputnya? Cukup, jika ada yang datang kepada kami, lupakan saja untuk mendapatkan penawarnya. Perkataan Xiao Luo langsung berdampak pada Suzuki Ikuo yang kembali bisa mengendalikan emosinya. Xiao Luo berkata, "Hei, pria bisu, padamkan apinya dan sembunyikan mobilnya dengan baik." Pria bisu itu mengangguk dan mulai mengindahkan perintah Xiao Luo. Hutan lebat mengelilingi mereka, dan hanya ada satu jalan berkelok-kelok yang sempit seperti jalan setapak desa yang berkelok-kelok melewati hutan. Mereka tidak memedulikan papan nama dan mengikuti jalan setapak sejauh hampir 100 meter, dan kemudian mereka melihat SUV hitam itu. Itu adalah yang digunakan untuk menculik warga negara Hua yang hilang. Xiao Luo membandingkan mobil itu dengan gambar yang dimilikinya dan memperhatikan tanda serta kondisi kendaraan tersebut sebelum dia memastikan bahwa itu adalah mobil yang sama. Ia hanya duduk diam, parkir sembarangan di pinggir jalan. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Setiap kali mereka menculik warga negara Hua, mereka jelas-jelas membawa mereka ke sini dan mengirim mereka ke pangkalan militer rahasia. Orang yang telah menaklukkan nyonya narkoba Fu Yiren mungkin adalah hasil rekayasa genetika. Itulah satu-satunya penjelasan logis mengapa racun yang menyelimuti tubuh Fu Yiren tidak mempengaruhi dirinya. Suara mendesing. Angin pegunungan membawa hawa dingin yang menggigit dari puncak Gunung Fuji saat mengalir menuruni lerengnya. Udaranya sangat dingin hingga membuat orang langsung menggigil dengan rambut berdiri tegak.
Kata si bisu. Hentikan, semakin banyak suara yang Anda buat, semakin menakutkan. Suzuki Ikuo mengamati sekeliling. Ada sesuatu di tempat ini yang membuat tulang punggungnya merinding, dan itu bukanlah hawa dingin. Kenapa aku tidak menyadari betapa terlarangnya tempat ini sebelumnya? Xiao Luo tidak ingin mengkritiknya lagi. Benar-benar memalukan bagi Suzuki Ikuo untuk bertindak seperti ini ketika dia menjadi pemimpin Yakuza. Ketinggian Gunung Fuji melebihi 3.700 meter. Xiao Luo dan ketiga anggota Yakuza masih berada di kaki gunung, itu pun mereka sudah berada 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Kemudian villa itu terlihat, dikelilingi tembok di keempat sisinya. Di dalam kompleks terdapat halaman yang luas, dan berbagai macam mobil diparkir di dalamnya. Di antaranya, ada pula yang merupakan kendaraan militer. Villa itu memiliki 4 lantai, dan dari luar tampak mewah dan terang benderang. Ada penjaga keamanan yang ditempatkan di dalam kompleks dan di gerbang utama, tapi dilihat dari postur tegak mereka, kemungkinan besar mereka adalah tentara yang menyamar sebagai penjaga. Selain itu, rata-rata pengawal tidak akan dipersenjatai dengan senjata seperti itu. Karena mereka tidak hanya dipersenjatai dengan senapan, tetapi beberapa dari mereka bahkan memiliki senapan serbu. Apa yang aku bilang? Sudah kubilang ini adalah pangkalan militer rahasia. Senjata yang mereka bawa adalah senjata standar pasukan bela diri, bisik Suzuki Ikuo kepada Xiao Luo. Mereka bersembunyi di suatu tempat di lereng bawah, dan mereka juga dilindungi oleh hutan, jadi kecil kemungkinannya untuk diketahui selama mereka berbicara dengan cukup pelan. Xiao Luo akhirnya dapat memastikan bahwa ini memang pangkalan militer. Ada kemungkinan 90% bahwa nyonya narkoba Fu Yiren ada di sana, tapi bagaimana dia harus menyelamatkannya? Dia tidak tahu apa yang terjadi di tempat itu atau tata letaknya, jadi menerobos masuk ke dalam gedung adalah hal yang mustahil. Dia membutuhkan rencana yang bisa diterapkan. Tiba-tiba terdengar samar-samar suara mobil sport melaju ke arah sini dari kaki gunung. Sungguh waktu yang luar biasa. Bibir Xiao Luo menyeringai. Dia kemudian berdiri dan menuju ke kaki gunung. Ayo pergi. Suzuki Ikuo sangat gembira dan dia menghela nafas lega. Dia segera berasumsi bahwa Xiao Luo akan meninggalkan tempat itu dan menyerah pada gagasan untuk menyelidiki pangkalan militer. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Dia memberi isyarat kepada kedua bawahannya dan berkata, orang bisu, orang tuli, ayo pergi. Pria tuli itu tidak dapat mendengarnya, dan Suzuki Ikuo harus menendang pantatnya untuk mendapatkan perhatiannya. Dia kemudian mempercepat langkahnya untuk mengejar Xiao Luo. Suzuki Ikuo tersenyum puas. Jadi, Tuan Xiao Han, tentang penawarku, hehe. Apa yang terburu-buru? Coba saya lihat ke dalam sebelum saya serahkan, masih ada waktu, kata Xiao Luo. Apa? Hati Suzuki Ikuo membeku. Jadi mereka masih tetap masuk. Xiao Han, bahkan orang-orang di luar pun terlihat tangguh, jadi aku yakin orang-orang di dalam bahkan lebih buruk lagi. Bagaimana jika, dan ini sangat besar jika, Anda tidak bisa keluar hidup-hidup. Lalu apa yang terjadi? Kalau begitu, kamu bisa mengurus dirimu sendiri. Xiao Luo memutar matanya. Menjaga diriku sendiri, kata-kata Xiao Luo mengejutkan Suzuki Ikuo. Dia kemudian merengek menyedihkan dengan wajah mengerutkan kening karena putus asa. Apakah kamu manusia? Saya bekerja sangat keras untuk Anda, saya melacak mobil itu untuk Anda dalam waktu 3 jam dan Anda masih tidak mau memberi saya penawarnya. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Diam, Xiao Luo membentak pria itu, kamu boleh pergi jika kamu merasa kekurangan uang, tidak ada yang memaksamu untuk tinggal. Saya, si bodoh. Suzuki Ikuo sangat marah. Pria itu memasukkan pil racun ke tenggorokannya, jadi apa maksud Xiao Luo dengan mengatakan tidak ada yang memaksanya untuk tinggal? Malam itu sangat tenang di Gunung Fuji, dan saat mereka memandang ke seberang lanskap, langit yang diterangi cahaya bulan melemparkan bayangan pepohonan yang terus berubah ke permukaan jalan, disertai dengan suara gemerisik dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Cahaya menyilaukan bersinar dari kejauhan, dan geraman mesin berkapasitas tinggi memecah kesunyian. Itu adalah jeep militer, dan setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat 4 orang di dalam kendaraan tersebut. Orang-orang yang duduk di kursi pengemudi dan penumpang depan memiliki wajah angkuh dan tatapan dingin, segala sesuatu tentang postur tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dan yang duduk di belakang adalah 2 pria berjas. Yang di sebelah kiri memakai jas hitam. Dia menjepit cerutu di antara bibirnya dan dia tampak berusia akhir 40-an dengan wajah yang mengesankan. Pria di sebelah kanan mengenakan setelan biru muda dengan dasi dan mengenakan kacamata. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan tampak seperti asisten atau sekretaris. Mayor Jenderal, mengapa kita menuju ke sini selarut ini? Apakah pangkalan itu baru saja menghasilkan prajurit baru yang dimodifikasi secara genetik? Tanya pemuda berkacamata. Saya tidak tahu apa yang direncanakan orang tua itu, Yamamoto Tomotake. Dia bilang dia punya kejutan untukku, tapi menurutku akan lebih mengejutkan jika kamu bertanya padaku. Pria berjas hitam berkata, kami mendapat kabar dari polisi kemarin bahwa Hua Nation mengirim seseorang untuk menyelidiki kasus hilangnya warga negara Hua. Kemungkinan besar juga mereka mengirim tentara NSA dan bukan petugas polisi sebenarnya ke sini. Pangkalan militer mengirim tentara yang dimodifikasi secara genetik untuk membawanya keluar, tetapi akhirnya kepalanya terbelah. Jika bukan karena polisi yang bekerja sama dengan kita, masalah ini akan menjadi berita utama, dan seluruh dunia akan menentang seluruh negara RI sekarang. Berita itu mengejutkan pria berkacamata. Itu tidak mungkin. Pria macam apa dia yang bahkan seorang tentara hasil rekayasa genetika pun terbunuh? Serunya. Para pria di kursi pengemudi dan penumpang juga terkejut. Mereka telah melihat sendiri betapa kuatnya para prajurit hasil rekayasa genetika ini. Tidak ada senjata atau pisau yang dapat melukai mereka, dan mereka benar-benar merupakan mesin perang terhebat. Bagaimana seseorang bisa membelah kepalanya? Pria berjas hitam itu menyeret cerutunya lama-lama. Dia menghela nafas panjang dan berkata, siapa yang tahu monster macam apa yang dikirim bangsa Hua? Tiba-tiba sang pengemudi melihat sesosok tubuh sekitar 200 meter di depan mereka, berdiri tepat di tengah jalan. Mengapa ada seseorang yang berdiri di sana? Sopir itu berkomentar. Dia merasakan ada yang tidak beres dan kemudian membunyikan klakson berulang kali. Membunyikan. Suaranya keras dan menggelegar, tetapi orang di jalan itu tidak bergeming sama sekali. Dia bahkan tidak berusaha untuk pergi. Bodoh sekali, apakah dia tuli atau apa? Teriak sang pengemudi, lalu langsung menginjak rem. Pria berjas hitam itu mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk tentang ini. Jangan melambat, percepat, dan tabrak dia. Mayor Jenderal, kami, perhatikan perintahku, injak pedal dan tabrak dia. Tidak mungkin seseorang yang muncul di sini pada malam seperti ini adalah salah satu dari kita. Pria berkacamata ingin berbicara, tetapi pria berjas hitam itu berteriak dengan marah dan memotongnya. Mayor Jenderal merasakan bahaya saat dia melihat sosok aneh itu tiba-tiba muncul di jalan.
Ya Pak, pengemudi langsung merespon, lalu menginjak pedal. Ruang tamu, mesin jeep hijau itu hidup dan meraung, dan kecepatannya melonjak dari 80 menjadi 100 dalam sekejap. Seperti seekor binatang buas dari baja, ia meluncur di jalan dan menyerang dengan kejam ke arah sosok itu. 80 meter, 50 meter, 20 meter. Ia semakin dekat dan dekat dengan orang asing itu dan hendak menabraknya. Di dalam kendaraan, keempat pria itu menatap ke depan tanpa berkedip. Namun laki-laki aneh itu berdiri di sana, tak bergeming di hadapan sebuah jeep yang melaju kencang. Hanya ada 3 penjelasan yang masuk akal untuk hal ini. Pertama, itu adalah salah satu tentara mereka yang dimodifikasi secara genetik. Kedua, orang yang tuli dan buta, atau ketiga, itu adalah monster dari Hua Nation. Yang pertama bisa dihilangkan, sehingga menyisakan 2 kemungkinan yang tersisa. Yang terakhir lebih mungkin terjadi di antara keduanya, jadi menghentikan kendaraan mereka bukanlah tindakan yang bijaksana. Mempercepat untuk menabrak pria itu adalah pilihan paling bijaksana dan aman. Ledakan, terdengar ledakan keras, dan jeep yang melaju kencang itu tiba-tiba tersentak. Keempat pria itu terlempar seperti sedang dilanda gempa bumi yang dahsyat. Ketika mereka akhirnya mendapatkan kembali fokus mereka, mereka semua terkejut. Karena apa yang mereka lihat tidak seperti yang mereka harapkan, pria asing itu tidak terlempar ke belakang akibat tabrakan tersebut, melainkan kedua tangannya memegang bagian depan jeep tersebut. Tangannya seolah-olah bekerja seperti magnet yang kuat, sementara kakinya meluncur ke belakang karena kekuatan momentum jeep tersebut. Sial, apa yang dia lakukan? Sopir itu berteriak panik, ketakutan terlihat di seluruh wajahnya. Dia menginjak pedal dan melangkah turun sejauh mungkin, sehingga mesinnya menderu tajam, tapi kecepatan jeep mereka hampir terhenti. Pria itu menahan kendaraan mereka hanya dengan kekuatannya. Dia menakutkan, bahkan tentara mereka yang dimodifikasi secara genetik pun tidak begitu menakutkan. Pemandangan itu membuat keempat pria itu ketakutan. Cerutu jatuh dari bibir lelaki berjas hitam itu sambil menatap lelaki asing di hadapannya sambil memegangi jeep itu kembali dengan kepala tertunduk. Dan setelah 20 hingga 30 meter, binatang besi itu akhirnya terhenti total. Pria di depan kendaraan itu mengangkat kepalanya, dan untuk sesaat, mereka melihat tatapan tajam di matanya. Mereka bisa merasakan haus darahnya memancar, dan meski hanya sesaat, hal itu mengirimkan rasa takut yang sangat besar kepada 4 orang di dalam jeep. Raut wajah pucat orang asing ini memberi mereka firasat akan sesuatu yang jauh lebih jahat. Siapa orang ini? Pikiran yang sama muncul pada keempat pria itu secara bersamaan. Keluar, suara dingin dan memerintah terdengar dengan nada yang tidak bisa mereka tolak. Pria berjas hitam itu bergetar tak terkendali. Dia segera meraih senjatanya dan mengarahkannya ke pria asing itu, dan dia langsung menarik pelatuknya. Bang, sebuah tembakan memecah kesunyian malam ketika satu peluru ditembakkan dari ruangan itu menembus kaca depan. Namun pria aneh itu langsung memiringkan kepalanya ke kiri saat peluru menembus udara dan bersiul melewati telinganya. Dia bahkan menghindari peluru. Keempat pria itu berkeringat dingin, dan mereka kehilangan kata-kata. Baiklah, ayo lakukan ini dengan cara yang sulit. Xiao Luo mencibir. Phantom Claws miliknya yang seperti hantu tenggelam ke dalam kap jeep, seperti mengiris tahu, dan dia mengangkat seluruh kendaraan hanya dengan mengangkat tangannya. Dia kemudian membalikkan jeep itu dan membantingnya dengan keras ke tanah. Ledakan, terjadi ledakan dahsyat sebelum kendaraan itu pecah, menyebabkan bagian-bagian yang rusak berserakan ke 4 arah. Tapi, menghancurkannya sekali saja tidak cukup. Xiao Luo mengambilnya lagi dan membantingnya 4 kali lagi hingga dia menghancurkannya. Kerusakan yang terjadi pada kendaraan tersebut memberikan indikasi kuat betapa parahnya luka yang dialami orang-orang di dalamnya. Mereka merangkak keluar dari reruntuhan seperti anjing, terluka parah akibat pecahan kaca dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka. Pria berjas hitam itu mengalami patah kaki. Dia menarik dirinya keluar dengan memegangi tubuh bagian atas, namun kakinya tetap terjebak di bawah bangkai kapal, sehingga dia terbaring di sana sambil meratap putus asa. Suzuki Ikuo, si bisu, dan si tuli bergegas mendekat dan mau tidak mau menarik napas dalam-dalam. Mereka sangat ketakutan, dan berdiri seperti patung, menatap Xiao Luo dengan mata terbelalak di samping bangkai kapal yang terbalik. Mereka menyaksikan Xiao Luo menghentikan sebuah jeep yang melaju dengan kecepatan 100 mil per jam hanya dengan kekuatannya sebelum dia mengangkat dan menghancurkan mobil itu seperti mainan. Cek, apakah dia manusia? Suzuki Ikuo merasa pemahamannya tentang dunia telah bergeser pada porosnya. Dia berkeringat dingin. Saat ini, Xiao Luo tidak berbeda dengan monster di matanya. Xiao Luo memiliki ekspresi dingin dan kejam di wajahnya. Dia berjalan dengan sengaja ke arah pria berjas hitam, lalu berjongkok di sampingnya dan berkata, sebutkan nama dan pangkatmu. Kamu hanya punya satu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya kepadaku, jadi aku harap kamu menghargainya. Itu adalah kalimat yang lugas, tapi mengandung ultimatum yang tidak menyenangkan. Pria berjas hitam dengan bijak memilih untuk menceritakan semuanya. Beraninya dia berbohong kepada makhluk yang begitu berkuasa dan penuh teka-teki. Meskipun tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, dan darah mengalir deras dari mulut dan lubang hidungnya, dia mengertakkan gigi dan menjawab, Saya Mayor Jenderal Matsushita Tech, dari Divisi Kedua, Pasukan Bela Diri Darat Negara Ri. Apakah ada laboratorium penelitian manusia di sana yang melakukan eksperimen pada benda hidup? Xiao Luo menyelidiki lebih jauh. Wajah Matsushita Tech berkerut kesakitan, tapi dia membeku saat mendengar Xiao Luo karena ini adalah operasi yang sangat rahasia. Dia adalah seorang Mayor Jenderal, dan jika rahasia ini bocor, dia harus menghadapi konsekuensinya. Tapi kesabaran Xiao Luo sudah habis. Dia mencengkeram tengkuk pria itu dan menyeretnya dari bawah bangkai kapal seperti sedang menyeret seekor anjing mati. Kaki kanan pria tersebut remuk dan terjepit di bawah jeep yang terbalik. Dan tindakan Xiao Luo merobek kakinya, menyebabkan banyak darah berceceran dari lukanya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan karena tulang paha Matsushi plus Tatek terlihat. Karena tidak dapat menahan rasa sakitnya, dia melolong kesakitan, menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Apa yang mereka lihat membuat ketiga pria lainnya di bangkai kapal itu ketakutan. Mereka memandang Xiao Luo seolah dia adalah iblis, dan itu membuat mata mereka ketakutan. Lihat mataku, Xiao Luo berbicara dengan tegas kepada Matsushita Tech sebelum dia menghipnotisnya, dan Mayor Jenderal itu jatuh ke dalam kondisi yang sangat berubah. Selama kemauan pihak lain lemah, hipnosis akan membuahkan hasil yang diinginkan. Tekad Matsushita Tech tidak cukup kuat, dan Xiao Luo menghipnotisnya dalam beberapa ketukan. Matanya menjadi berkaca-kaca dan tampak tidak fokus, saat dia menjawab pertanyaan yang diajukan Xiao Luo dengan lamban. Xiao Luo dengan cepat mengetahui bahwa ada laboratorium penelitian manusia di sana, dan tujuannya adalah untuk mempelajari manusia hasil rekayasa genetika. Mereka mengembangkan prajurit yang tidak terkalahkan untuk ditempatkan dalam pertempuran di masa depan. Orang kunci yang mengawasi operasi ini adalah seorang Mayor Jenderal bernama Yamashita plus Tato Motaka.
Dan yang mereka uji bukanlah hewan, melainkan manusia hidup. Mereka sebagian besar adalah warga negara Hua yang datang ke negara Ri, dan penculikan tersebut disebabkan oleh informasi yang diberikan oleh polisi. Polisi, Xiao Luo mengerutkan kening dan terus mencari informasi lebih lanjut. Jawabannya terucap dari bibir Matsushita Tek, dan nama yang diberikannya tak lain adalah Kepala Polisi, Tanaka Hiroshi Plus. Kepala polisi bersekongkol dengan militer, dan dialah yang memberikan informasi bahwa jenazah Wang Leiyu sedang diangkut ke kantor. Laboratorium kemudian mengirim orang-orangnya untuk menyergap mobil polisi dan merampas mayat Wang Leiyu. Xiao Luo juga mendesak informasi keberadaan Fu Yiren. Matsushi Plus Tatek menjawab bahwa ada seorang wanita yang seluruh tubuhnya dipenuhi racun kuat, dan dia ditahan di fasilitas penelitian. Mereka belum melakukan apapun pada Fu Yiren, kecuali mengambil darahnya setiap hari untuk penelitian mereka. Racun dalam darahnya memiliki nilai penelitian yang tinggi dibandingkan dengan tentara hasil rekayasa genetika. Mengapa Anda memilih untuk menggunakan warga negara Hua sebagai subjek penelitian Anda? Karena orang-orang itu adalah manusia paling rendah dan pantas diperbudak. Mereka tidak ada bedanya dengan tikus percobaan. Matsushi Plus Tatek merespons dalam keadaan bawah sadarnya dan tanpa emosi. Berasal dari bangsa Hua, Xiao Luo sangat marah mendengar ini. Selain itu, dia baru saja memastikan bahwa ada fasilitas penelitian di pangkalan tersebut, dan mereka sedang melakukan eksperimen langsung pada warga negara Hua. Saat Xiao Luo mendengar apa yang dikatakan Mayor Jenderal, dia langsung menjatuhkan hukuman mati. Baiklah kalau begitu, persetan dengan kalian semua. Dia tidak berencana membunuh siapapun saat dia berada di Ri Nation, tapi dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Xiao Luo mencengkeram tenggorokan Matsushita Tek dan memutarnya dengan kuat. Tulang belakangnya patah dan kepala sang Mayor Jenderal terkulai lemas ke samping. Syukurlah sang Mayor Jenderal, dia masih dalam kondisi terhipnotis dan tidak merasakan sakit. Tidak, kumohon, tolong jangan bunuh kami. Kami bukan dari laboratorium. Kami hanya bawahan Mayor Jenderal Matsushita. Tapi Xiao Luo tidak mengampuni nyawa mereka. Dia menendang masing-masing dari mereka satu kali dan menghancurkan tulang rusuk mereka, dan pukulan itu menghancurkan organ dalam mereka, membunuh mereka seketika. Suzuki Ikuo, kemarilah bersama anak buahmu. Ketika Suzuki Ikuo mendengar Xiao Luo memanggilnya, dia tersentak kaget. Dia tahu lebih baik untuk tidak berbicara tentang menjadi patriotik lagi, terutama setelah melihat Xiao Luo membantai keempat pria itu. Bagaimanapun, Suzuki Ikuo berasal dari Yakuza, dan tetap hidup adalah kebiasaannya. Apa jadinya dunia ini? Bagaimana mungkin binatang menakutkan seperti Xiao Luo bisa ada? Wajah Suzuki Ikuo tampak sedih, dan dia tampak hampir menangis. Orang-orang bisu dan tuli mengikuti di belakangnya. Tan, Xiao Han, apakah kamu punya instruksi untuk kami? Suzuki Ikuo bertanya sambil membungkuk dengan rendah hati. Lepaskan pakaian mereka dan kenakan, kata Xiao Luo. Dia kemudian membungkuk untuk melepas pakaian Matsushita Tek. Suzuki Ikuo segera mengetahui rencananya dan berkata, kamu ingin kami menyamar sebagai 4 orang ini dan menyelinap masuk. Xiao Luo mendongak dan memelototinya. Karena kamu sudah tahu, hentikan omong kosong itu dan kenakan pakaian mereka sekarang. Itu adalah perintah, dan jika kamu berani menentangku lagi, aku akan mengirimmu langsung ke neraka sebelum racun itu sempat menyerang. Meneguk, Suzuki Ikuo sangat ketakutan hingga dia mulai gemetar. Tidak mungkin dia menganggap enteng ini, tidak setelah melihat betapa mudahnya Xiao Luo membunuh orang-orang itu. Itu seperti menyembelih ayam dan bebek. Ia segera berhenti bicara dan mulai melepas pakaian dari tubuh pria berkacamata itu. Dia kemudian memukul orang-orang tuli dan bisu yang masih dalam keadaan pingsan dan mendesak mereka untuk mengenakan pakaian 2 orang mati lainnya. Xiao Luo tidak bereaksi terhadap mereka. Dia segera melepaskan pakaian Matsushita Tek dan mengganti pakaiannya. Dia kemudian melemparkan keempat mayat itu seperti peluru ke dalam hutan lebat di pinggir jalan. Pemandangan itu langsung membuat punggung Suzuki Ikuo merinding. Pria ini membunuh dan menjarah sesuka hati dan tidak diragukan lagi lebih menakutkan daripada Yakuza. Lihatlah betapa mudahnya dia menangani tubuh-tubuh itu, pikirnya. Dia tidak mungkin percaya jika seseorang memberitahunya bahwa ini adalah pertama kalinya warga negara Hua melakukan hal seperti ini. Tan, Xiao Han, Matsushi Plus Tatek ini adalah salah satu pejabat penting yang terlibat dalam fasilitas penelitian. Mereka pasti akan mengenali perwira tinggi seperti itu, dan tidak mungkin kita bisa melewati petugas keamanan yang menyamar dalam pakaian mereka, kata Suzuki Ikuo. Dia tidak berani berbicara terlalu keras dan dia tidak merasakan apapun selain rasa kagum dan takut pada Xiao Luo. Apakah begitu? Xiao Luo menyeringai. Saat dia berbicara, tulang-tulang di tubuhnya mulai berubah dengan suara retakan yang aneh. Pertama, tinggi dan perawakannya berubah, sebelum wajahnya berubah menjadi Mayor Jenderal. Ah, ketiga pria itu menjerit bersamaan. Suzuki Ikuo, pria tuli, dan pria bisu sangat terkejut hingga mereka terjatuh ke tanah, menatap Xiao Luo dengan mata terbuka lebar. Xiao Luo perlahan berubah menjadi Matsushi Plus Ta ambil tepat di depan mata mereka. Bentuk tubuh, tinggi badan, dan fitur wajahnya identik dengan pria itu. Ya Tuhan, apakah dia iblis? Bagi Suzuki Ikuo, ini adalah satu-satunya hal paling mengerikan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Tidak, itu ratusan kali lebih menakutkan daripada menonton Sadako. Ada pertanyaan lebih lanjut. Xiao Luo berkata dan tersenyum pada mereka. Dia meniru tingkah laku Matsushi Plus Tatek, mengeluarkan cerutu dari sakunya dan menempelkannya di antara giginya. Dia menyalakan cerutu dan menghisapnya lama-lama seolah dia menikmatinya. Ini adalah teknik transformasi yang dia tukarkan dengan sistem untuk 80.000 poin. Dia tidak hanya bisa bertransformasi menjadi seperti orang lain, tapi dia juga bisa meniru suara mereka. Suzuki Ikuo dan lelaki bisu itu menggelengkan kepala, tampak seperti 2 cangkang kosong yang kehilangan jiwanya. Pria tuli itu mengikutinya ketika dia melihat mereka menggelengkan kepala, dan dia memiliki ekspresi serupa di wajahnya sangat ketakutan. Setelah Xiao Luo dan ketiga Yakuza berganti pakaian dengan orang-orang yang tewas, 3 kendaraan bergegas mendekat dan sekitar selusin penjaga keamanan berseragam hitam turun dari kendaraan, bersenjatakan senapan serbu. Mereka adalah penjaga keamanan villa, dan mereka telah mendengar keributan sebelumnya. Mereka maju dengan cepat, menyorotkan senter ke pesta Xiao Luo, yang membutakan mereka. Siapa di sana? Beri kami identitasmu. Pemimpin itu berteriak. Suzuki Ikuo, si bisu, dan si tuli sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin dan menatap Xiao Luo dengan cemas. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, mereka semua akan mati. Saya Matsushi Plus Tatek. Xiao Luo meraung sebagai jawaban, meniru suara kasar Matsushi Tatek, sambil dengan marah membuang cerutu yang ada di mulutnya. Setelah dia mengumumkan dirinya sebagai Matsushi Plus Tatek, kelompok penjaga keamanan bersenjata tidak terlalu agresif dan perlahan berjalan ke arah mereka. Ketika pemimpin tim keamanan memastikan identitas Matsushi Tatek, dia mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada yang lain agar menurunkan senjata.
Dia adalah pejabat penting di fasilitas penelitian. Pemimpin tim keamanan tersenyum lebar, dan dia menyambut mereka. Itu kamu, Mayor Jenderal Matsushi Plesta. Apa yang terjadi denganmu? Kalian semua terlihat sangat acak-acakan, kata pemimpin itu dengan prihatin. Apa yang telah terjadi? Xiao Luo membalas dan kemudian menamparkan wajah pria itu. Pukulan keras, suara tamparan yang menyengat bergema di keheningan malam, dan membuat pemimpinnya berputar di tempat. Telinganya berdenging, dan kepalanya berdenging dengan suara mendengung. Penjaga keamanan lainnya bergidik melihat pemandangan itu, dan mereka hampir bisa merasakan sakit yang ditimpakan pada pemimpin mereka hanya dengan menyaksikan apa yang terjadi. Tamparannya sangat keras, dan mereka tahu rasa sakit yang menyengat akan sulit untuk ditahan. Mau tak mau mereka bersyukur dalam hati bahwa mereka bukanlah pemimpinnya. Suzuki Ikuo dan kedua anak buahnya juga kaget. Xiao Luo telah menamparkan pria yang baru pertama kali dia temui tanpa mempedulikan hal lain. Itu terlalu kejam. Secara naluriah, sang pemimpin segera berdiri dengan punggung tegak dan menundukkan kepala. Dia tampak seperti seseorang yang sedang dihukum. Xiao Luo mendorong hidung pria itu ke belakang dan tampak mengancam. Kamu senang aku mengalami kecelakaan atau apa? Apakah kamu sedang mengejekku, brengsek? Dia berteriak. Pemimpinnya merasa disalahpahami dan sepertinya dia akan menangis. Dia benar-benar bertanya karena khawatir. Bagaimana itu bisa mengejek? Jenderal Mayor Matsushita, saya tidak. Pukulan keras. Xiao Luo menamparnya lagi bahkan sebelum dia selesai berbicara. Kamu bukan apa? Aku sudah muak dengan alasan menyedihkanmu. Kendaraan saya mogok. Buru-buru, bawa aku ke pangkalan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup jika kamu membuatku tertunda lagi. Xiao Luo merengut. Ya Pak, pemimpin itu segera menegakkan tubuh dengan kaku dan menanggapi dengan hormat. Dia mengabaikan sensasi perih di wajahnya untuk saat ini. Sebaliknya, dia buru-buru mengantar Xiao Luo dan ketiga pria itu ke dalam kendaraan mereka yang menunggu dengan hormat dan sopan. Suzuki Ikuo dan anak buahnya menatap dengan mata terbuka lebar. Jadi, mereka masuk begitu saja. Yang harus dilakukan Xiao Luo hanyalah menakut-nakuti pemimpin tim keamanan dengan beberapa tamparan dan teguran. Apa-apaan ini? Villa itu digunakan untuk menyembunyikan pintu masuk ke pangkalan militer, dan dari luar, tampak tidak ada bedanya dengan rumah besar lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah villa ini memiliki ruang bawah tanah yang sangat luas. Ruang bawah tanah terletak lebih dari 10 meter di bawah permukaan tanah. Tangga batu yang menuju ke bawah lebarnya sekitar 4 atau 5 meter. Pintu masuknya adalah pintu besi yang berat dan anti peluru. Pemimpin tim keamanan memasukkan kata sandi pada papan tombol di sisi pintu, dan kemudian Xiao Luo membukanya dengan sistem pengenalan wajah menggunakan wajah Matsushi plus Statek. Pengenalan wajah berhasil. Suara wanita yang disintesis terdengar. Pintu logam berat itu perlahan tergulung. Segera, hembusan udara dingin yang menggigit keluar dari dalam. Suzuki Ikuo dan kedua kaki tangannya menggigil dengan rambut berdiri tegak. Apa yang mereka lihat di depan mereka bukanlah fasilitasnya, melainkan koridor gelap, dan di sana mereka bisa melihat serangkaian terowongan dan tram. Itu tampak seperti peron kereta bawah tanah, hanya saja peron ini berukuran sederhana. Selain area tram, setiap bagian kompleks lainnya gelap gulita. Xiao Luo naik ke tram tanpa menunggu, tapi Suzuki Ikuo ragu-ragu dan berkata, Tuan. Xiao, Mayor Jenderal Matsushi Plesta. Suzuki Ikuo hampir terpeleset dan memanggil namanya, tapi dia segera pulih dan memanggil Xiao Luo sebagai Mayor Jenderal Matsushita ketika Xiao Luo memelototinya. Xiao Luo tidak memiliki wajah yang sama seperti sebelumnya, dia adalah Matsushita Tech. Apa masalahnya? Xiao Luo menggeram. Suzuki Ikuo hanya bisa gemetar ketika pria itu menatapnya dengan dingin. Tidak ada, jawab Suzuki Ikuo sambil tertawa gugup. Dia bahkan tidak berani menyarankan untuk pergi, karena dia tahu bahwa dia harus tetap bersama iblis bangsa Hua ini untuk saat ini. Dia tidak punya pilihan selain melangkah ke tempat ini, meskipun itu adalah neraka. Xiao Luo mendengus lalu berbalik dan masuk ke tram diikuti oleh Suzuki Ikuo dan anak buahnya. Tram tersebut menjalankan sebuah program, dan pemimpin tim keamanan segera mengutak-atik kontrolnya sebelum berbalik ke Xiao Luo. Mayor Jenderal Matsushi Plesta, yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol hijau di sini, dan tram akan otomatis membawa Anda ke pangkalan, katanya. Pukulan keras. Xiao Luo memukul pria itu dengan keras dengan telapak tangannya, dan hal itu menyebabkan pemimpin tim keamanan sedikit menangis. Dia memandang Xiao Luo seperti seorang wanita yang dicemooh. Saya sudah sering ke sini. Kamu pikir aku perlu kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Faktanya adalah, Xiao Luo membutuhkan bimbingan dari pemimpin tim keamanan, tapi dia harus menjaga pria itu tetap bertahan dengan terus menakutinya. Selain itu, menamparkan seseorang seperti ini cukup menggetarkan, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu sehingga tangannya bergerak dengan sendirinya. Ya Pak, pemimpin itu segera berdiri dengan punggung tegak dan mengangguk kaku. Kamu bisa keluar sekarang, kata Xiao Luo. Ya Pak. Pemimpinnya buru-buru turun dari tram dan langsung merasakan beban berat terangkat dari bahunya. Xiao Luo menekan tombol hijau, dan mereka mulai bergerak lebih jauh ke dalam terowongan. Sejak kapan temperamen Mayor Jenderal Matsushita menjadi seburuk ini, Kapten? Seorang penjaga bertanya kepada pemimpin tim keamanan setelah tram berangkat. Bagaimana aku bisa tahu? Tidak diragukan lagi bahwa pemimpin tim keamanan benar-benar kesal. Xiao Luo telah menamparkan wajahnya 3 kali tanpa alasan yang jelas. Dia menerima ketiga pukulan di sisi kiri wajahnya, dan sekarang dia tidak merasakan apapun selain sensasi terbakar yang berkepanjangan. Apakah menurutmu itu penipu? Ketiganya sepertinya tidak terlihat seperti bawahannya pada kunjungan sebelumnya, kata penjaga yang sama. Dia mempunyai keraguan. Tamparan. Pemimpin itu memukul penjaga itu begitu keras hingga dia melihat bintang-bintang, tetapi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan postur tubuh yang lurus. Pemimpin tim keamanan merengut, apakah saya terlihat seperti penipu bagi Anda? Tidak, Kapten, bagaimana kamu bisa menjadi penipu? Jawab penjaga keamanan sambil menggelengkan kepalanya. Pemimpin tim keamanan memandangnya dengan tegas. Ya, jadi bagaimana Mayor Jenderal Matsushita bisa menjadi penipu? Menurutmu seorang penipu berani menamparkan wajahku 3 kali? Dia berkata. Tetapi, pukulan keras. Pemimpinnya menamparkan penjaga itu lagi dan berteriak, cukup. Apakah ini pertama kalinya kita bertemu Mayor Jenderal Matsushi Plesta? Anda bahkan tidak bisa mengenali Mayor Jenderal Matsushita. Tamparan terakhir dan suara keras dengan cepat menghilangkan kecurigaan lebih lanjut yang dimiliki penjaga itu. Ketika pemimpinnya meninggalkan terowongan, dia akhirnya merasa nyaman. Dia berpikir dalam hati, sial, menamparkan seseorang terasa menyenangkan. Saya harus terus belajar dari Mayor Jenderal Matsushita.
Dia tidak lagi menganggap ditampar oleh Xiao Luo sebagai penghinaan. Dia merasa hampir seperti panutan. Dia pikir mungkin ada baiknya untuk mengambil satu halaman dari buku Mayor Jenderal dan menguasai kebiasaan ini terlebih dahulu sebelum dia sendiri menjadi Mayor Jenderal. Perasaan ini sungguh menggembirakan. Saat Rem melewati terowongan, Xiao Luo merasa seperti sedang memasuki lubang tambang. Saat itu tidak sepenuhnya gelap karena lampu intensitas rendah dipasang di sepanjang lorong, memberikan penerangan yang cukup untuk bergerak, tetapi di sana masih relatif gelap. Rem tidak ditutup sepenuhnya, sehingga hembusan udara dingin yang dihasilkan mengalir melalui gerbong saat mereka bergerak. Angin dingin membuat para pria menggigil. Suzuki Ikuo melipat tangannya di depan dada agar tetap hangat. Ini sepertinya bukan jalur menuju instalasi militer. Ini lebih mirip jalan menuju neraka. Dia berkata. Suzuki Ikuo memiliki ketakutan dan kecemasan tertulis di seluruh wajahnya. Dia ingin percaya bahwa semua yang terjadi di sini hanyalah mimpi buruk, karena dia punya firasat bahwa dia hampir mati tanpa daya. Ah, pria bisu itu mengeluarkan suara sebagai tanggapan. Pria tuli itu juga mengangguk. Kau pengecut sekali. Kenapa kamu malah bergabung dengan Yakuza? Xiao Luo mencibir. Dia melihat kegelisahan dalam diri Suzuki Ikuo, dan dia merasa harus mengutarakan pendapatnya ketika pria itu mulai merengek. Suzuki Ikuo kehilangan kata-kata. Dia tidak berani membalas Xiao Luo, yang, di matanya, adalah monster pembunuh yang menakutkan. Namun dalam hati, dia berpikir kenapa kamu tidak mencari anggota Yakuza secara acak dan melihat apakah dia lebih berani daripada aku. Tram hanya melaju dengan kecepatan sedang, sekitar 30 hingga 40 mil per jam, dan setelah berada di terowongan gelap selama kurang lebih 20 menit, mereka melihat cahaya. Tak lama kemudian, mereka hampir mencapai ujung terowongan, dan di sana mereka melihat platform lain. Tram mulai melambat sesuai programnya. Platformnya tampak bersih dan bersih. Lingkungan tampak tersanitasi, seperti ruangan yang bersih, dan terbukti merupakan tempat berkembangnya teknologi maju, karena banyak terdapat tanda-tanda biohazard di dinding. Jantung Suzuki Ikuo melonjak ke tenggorokannya. Bidang keahliannya adalah terlibat dalam perang wilayah atau mengumpulkan uang perlindungan. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Fakta bahwa ini adalah pangkalan militer rahasia dan keberadaannya dianggap rahasia, membuatnya merasa sedikit cemas dan hampir tidak bisa bernapas. Mayor Jenderal Matsushita, sekitar selusin tentara berseragam hitam dan bersenjata lengkap berbaris untuk menyambut Xiao Luo. Tepat di depan kelompok itu adalah seorang petugas Rination dengan wajah panjang. Dia memberi hormat saat Xiao Luo turun dari tram. Jawab Xiao Luo. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia tampak seperti gambaran seorang perwira senior sombong yang tidak memedulikan orang lain. Dia menyapu sekelilingnya dengan cepat dan melihat pintu besi. Sepertinya terbuat dari bahan yang sama dengan gerbang utama villa. Ini adalah pintu ganda dan dia tahu itu adalah pintu masuk ke fasilitas penelitian. Saat dia mengambil langkah ke arah itu, pria bangsari berwajah panjang itu tiba-tiba bertanya, Mayor Jenderal Matsushita, mengapa Chinatsu tidak ikut bersamamu? Dia waspada. Dia memandang Suzuki Ikuo dan dua pria lainnya yang berdiri di sampingnya. Ketiganya adalah wajah-wajah asing, dan pangkalan itu adalah lokasi rahasia dengan keamanan tinggi. Sebagai bagian dari tindakan pencegahan keamanan, penyaringan mereka perlu dilakukan dengan cermat. Menurutmu ada masalah dengan anak buahku? Tatapan Xiao Luo sedingin es. Seketika, suhu di area tersebut seakan turun hingga mencapai titik beku. Warga negara Ri dengan wajah panjang bergidik. Saya tidak akan berani, Pak, katanya cepat. Saat dia berbicara, dia mundur 2 langkah dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Itu lebih baik. Sekarang, buka pintunya. Xiao Luo mengambil langkah panjang sambil berjalan menuju fasilitas penelitian. Ya Pak, warga negara Ri yang berwajah panjang itu segera berlari mengejar Xiao Luo. Dia menelepon petugas keamanan yang ditempatkan di dalam fasilitas untuk mendapatkan izin masuk. Petugas keamanan memverifikasi permintaan tersebut, dan pintu terbuka dari dalam. Warga negara Ri yang berwajah panjang memberi isyarat agar Xiao Luo masuk, dan Xiao Luo langsung masuk tanpa ragu-ragu. Suzuki Ikuo dan kedua anak buahnya mengumpulkan keberanian mereka dan mengikuti Xiao Luo. Bagi mereka, rasanya tidak ada bedanya dengan masuk neraka. Bahkan jika mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka lebih khawatir akan dimasukkan ke dalam daftar hitam militer. Jika itu yang terjadi, tidak akan ada tempat di seluruh pulau negara Ri untuk bersembunyi. Saat masuk, mereka melihat banyak pekerja mengenakan pakaian hazmat putih di dalam fasilitas. Xiao Luo dan rombongannya kemudian diantar ke kantor Yamashita Tomotake oleh seorang wanita. Wanita ini rupanya baru pertama kali bertemu dengan Mayor Jenderal Matsushita Tech saat dia memperkenalkan dirinya begitu dia bertemu Xiao Luo. Dia adalah Nakamura Miko, dan Xiao Luo mengetahui bahwa telah terjadi terobosan dalam penelitian di sini. Dia memberitahunya bahwa prajurit bermutasi genetik yang sangat kuat dan agresif hampir siap. Yamashita Tomotake ingin mengundang Mayor Jenderal untuk menyaksikan momen ajaib ini. Bawa aku ke orang yang memiliki tubuh beracun. Xiao Luo menginstruksikan. Anda ingin melihat yang beracun, Mayor Jenderal? Tanya Nakamura Miko. Keraguan dan kebingungan tertulis di seluruh wajahnya. Xiao Luo berkata, apakah ada masalah? Tidak, saya hanya ingin tahu mengapa Anda ingin bertemu dengannya, Mayor Jenderal, jawab Nakamura Miko. Mayor Jenderal dapat melihat siapapun yang ingin dia temui. Alasan apa yang dia butuhkan? Cukup omong kosong ini, bawa saja kami ke sana. Suzuki Ikuo lah yang mengatakan itu. Dia telah menyembunyikan kegugupannya, dan ketika ada kesempatan, dia secara alami merasakan dorongan untuk meneriaki seseorang untuk melepaskan kecemasannya yang terpendam. Nakamura Miko terkejut dan tidak berani melanjutkan pertanyaannya lebih jauh. Dia mengangguk dan berkata, ya, Tuan. Bagian dalam fasilitas penelitian cukup terang. Xiao Luo dan rombongannya mengikuti Nakamura Miko ke dalam lift, lalu mereka menuju lebih jauh ke bawah terowongan. Ya Tuhan, kita mungkin berada di bawah danau Kawaguchi, pikir Suzuki Ikuo dalam hati. Sebagai seseorang yang menderita klaustrofobia, ia sangat tertekan dengan hal ini, meskipun fasilitas tersebut tidak terlihat seperti berada di bawah tanah sama sekali. Mata Xiao Luo mengamati sekeliling tempat itu. Ada banyak subjek uji yang dikurung di sini, dan mereka terlihat sangat tidak berdaya, seperti tikus percobaan. Dan apa yang menanti mereka hanyalah keputusasaan dan penderitaan. Di sini, kata Nakamura Miko sambil tersenyum. Pintu lift terbuka. Ini adalah fasilitas tingkat rendah, dan disinilah kami mengadakan semua subjek tes langsung. Kami memiliki banyak orang inferior dari negara Hua, Vietnam, dan Korea. Orang yang lebih rendah, berdiri di samping Xiao Luo, bahkan Suzuki Ikuo pun tampak gusar saat mendengar ini. Ada sekelompok kecil petugas keamanan yang ditempatkan di sini, dan mereka dipersenjatai dengan senapan. Setelah Nakamura Miko memperkenalkan Xiao Luo, mereka semua memberi hormat dengan hormat.
Xiao Luo sama sekali mengabaikan kehadiran mereka dan melihat sekeliling. Dia melihat deretan sel penahan logam tertutup di satu sisi. Dia melirik melalui jendela di pintu sel yang terkunci ini untuk melihat bagian dalamnya. Masing-masing sel berisi subjek tes langsung, tetapi dalam satu sel, apa yang dilihatnya sangat mengguncang hatinya. Mereka adalah ibu dan anak, dan dia langsung mengenali mereka, istri dan putra Xie Wenchang. Bayangan keluarga yang berpelukan setelah reuni mereka tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia tidak pernah menyangka akan melihat mereka di sini seperti ini. Wanita dan anak itu sama-sama mengenakan pakaian rumah sakit. Ada pandangan sedih di mata mereka, dan mereka duduk di salah satu sudut sel. Wanita itu menggendong anaknya dengan protektif dalam pelukannya. Ketika mereka melihat sepasang mata tua dan kejam menatap keluar jendela, wanita itu langsung pucat dan mulai gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan dan kengerian, karena dia hanya melihat Mayor Jenderal dan tidak tahu bahwa itu adalah Xiao Luo. Pikiran pertamanya adalah orang-orang di fasilitas itu ada di sini untuk membawa mereka pergi untuk melakukan eksperimen. Kapan mereka dibawa masuk? Xiao Luo bertanya. Nakamura Miko melangkah maju dan menjawab, kemarin sore. Menurut informasi yang saya miliki, ini adalah keluarga beranggotakan 3 orang yang datang ke Ri Nation untuk berlibur. Mereka tidak memiliki saudara atau teman di Hua Nation dan oleh karena itu, cocok untuk menjadi subjek uji kami, tak seorang pun akan menyadarinya bahkan jika mereka menghilang dari muka bumi. Jadi begitu, ada kilatan sedingin es di tatapan Xiao Luo. Ini adalah keluarga yang sama yang baru saja berkumpul kembali kemarin, dan kenangan mereka berpelukan di depan supermarket masih segar dalam ingatannya. Memikirkan bahwa mereka sekarang telah diculik dan dibawa ke sini untuk menjadi subjek ujian langsung mengejutkan Xiao Luo. Tentu saja, keluarga ini tidak menyangka bahwa liburan yang mereka nanti-nantikan akan berakhir tragis. Nakamura Miko salah membaca reaksi Xiao Luo. Dia mengangguk berulang kali dan menjawab, iya. Suami wanita ini adalah contoh utama. Di masa lalu, setiap kali kita melampaui ambang batas, sebagian besar subjek meninggal karena mereka tidak dapat mengatasi tingkat rasa sakit yang tinggi ketika kita mengubah gen mereka. Namun, suami wanita ini memiliki ketabahan mental yang luar biasa, dan dengan tekad inilah dia bisa melewati masa paling menyakitkan dalam proses tersebut. Dia kini telah menjadi prajurit terhebat pertama yang berhasil dimodifikasi secara genetis dan berhasil kami kembangkan. Mengapa keinginannya untuk hidup begitu kuat? Bukan Xiao Luo melainkan Suzuki Ikuo yang menanyakan pertanyaan itu. Sebagai anggota Yakuza, dia benar-benar percaya bahwa warga negara Ri telah bertindak terlalu jauh kali ini. Menggunakan manusia sebagai subjek percobaan untuk eksperimen semacam itu jauh lebih kejam daripada membunuh mereka secara langsung. Nakamura Miko memandangi pasangan ibu dan anak di sel logam. Sebagai seorang suami dan ayah, sudah menjadi tugasnya untuk melindungi mereka. Dia pasti bertahan demi wanita ini dan anaknya. Sel ini sedang diawasi, jadi kami mengirimkan rekaman CCTV ke laboratorium di lantai 2. Tampaknya hal itu memberinya motivasi yang kuat untuk tetap hidup, dan dia menahan rasa sakit selama proses modifikasi genetik. F-Cek, ini sangat kejam, bahkan hanya dengan memikirkannya. Suzuki Ikuo bersumpah. Kejam, Nakamura Miko memandangnya seolah sedang menatap alien. Dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal seperti ini. Di ruangan mana Lady Poison ditahan? Xiao Luo bertanya, dengan hati-hati menahan amarahnya. Dia adalah subjek tes kami yang paling berbahaya, jadi kami menahannya di sel di sana, kata Nakamura Miko, sambil menunjuk ke arah lorong. Seluruh tubuh subjek ini dipenuhi racun yang sangat kuat, dan rata-rata orang akan langsung menyerah pada racunnya hanya dengan melakukan kontak dengannya. Jika bukan karena tentara yang dimodifikasi secara genetik, kami tidak mungkin bisa menangkapnya. Seluruh tubuhnya dilapisi racun yang kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Suzuki Ikuo mulai merasa bahwa fasilitas ini adalah sesuatu yang berbeda dari The Arabian Nights. Jika seluruh tubuhnya dipenuhi racun, bagaimana mungkin dia masih hidup? Bahkan dengan penelitian dan teknologi yang kami lakukan, kami belum menemukan penjelasan mengapa seluruh tubuh Lady Poison dilapisi racun. Kasusnya istimewa, dan ini telah menjadi salah satu fokus utama penelitian kami di fasilitas ini, jawab Nakamura Miko. Dan segera, mereka sampai di ujung koridor. Melalui jendela sel logam, Xiao Luo dapat melihat alat penahan seperti peti mati kristal yang berdiri vertikal. Lady Poison, Fu Yiren, terkurung di dalamnya, telanjang bulat. Ruang kecil itu nyaris tidak memungkinkannya untuk menggerakkan satu jari pun. Ada jarum yang tertancap di tubuhnya, dan itu memungkinkan para peneliti mengambil darahnya hanya dengan menekan sebuah tombol. Hati Xiao Luo tenggelam, dan gelombang emosi pukul dia. Jelas sekali bahwa Fu Yiren sekarang sangat lemah setelah mengalami perlakuan ini sebagai subjek ujian. Dia tidak secerah dan mempesona seperti dulu. Dia melihat ke sel logam itu, dan kemudian berseru dengan dingin, buka. Buka. Nakamura Miko mulai curiga, dan berkata, Mayor Jenderal Matsushita, dia sangat berbahaya. Kita tidak bisa. Tekan. Terdengar suara desir, dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia melihat ke bawah dan melihat pisau mencuat dari dadanya. Nakamura Miko pingsan tanpa berteriak sedikitpun. Pria bisu itu berdiri di belakangnya dengan kilatan tajam, dan di tangannya, dia memegang pisau pendek yang berlumuran darah. Jelas sekali bahwa Nakamura Miko telah dibunuh olehnya. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Suzuki Ikuo menangis. Dia memucat saat dia melihat pria bisu dengan wajah galak itu dengan sangat tidak percaya. Kata pria bisu itu sambil mengarahkan belatinya ke mayat Nakamura Miko. Dia menghadapi Suzuki Ikuo seolah-olah sedang bertengkar dengannya. Suzuki Ikuo berada dalam kesulitan besar. Saya mengerti, saya tahu lidah Anda dipotong ketika Anda mencoba melindungi istri dan anak perempuan Anda. Meski begitu, kamu tidak bisa membunuh wanita ini begitu saja secara impulsif. Tahukah kamu apa yang baru saja kamu lakukan? Dia berkata. Ya, pria tuli itu menggemakan perasaannya dan memberi isyarat dengan penuh semangat. Dasar bodoh, tutup mulutmu. Berhentilah main-main. Suzuki Ikuo merengut. Main-main, orang-orang ini jauh lebih kuat darimu. Xiao Luo memandang pria bisu itu dengan setuju. Tiba-tiba, tulang Xiao Luo mengeluarkan suara retak, dan segera, fitur wajah dan struktur tubuhnya berubah kembali ke bentuk aslinya. Dia bukan lagi Matsushi plus Tatek. Salah satu anggota regu keamanan yang ditempatkan di lantai pertama mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Bahkan sebelum dia dapat berbicara, Xiao Luo muncul tepat di belakangnya seperti hantu. Jari-jari Xiao Luo yang setajam silet menusuk punggung pria itu dan menembus jantungnya seperti belati, saat dia menggunakan tangannya yang lain untuk membungkam mulut penjaga itu. Mata pria itu membelalak saat darah segar yang kental mengalir deras dari lukanya yang mengerikan. Darah mengalir melalui mulutnya, tetapi tidak mengalir lebih jauh, karena tangan Xiao Luo menutup mulut penjaga dengan erat, dan hidupnya berakhir dalam sekejap.
Xiao Luo sangat klinis dalam eksekusinya, tetapi pria itu meronta-ronta di tengah pergolakan kematiannya yang kejam dan perjuangannya semakin diperkuat di ruang bawah tanah yang tenang ini. Tiba-tiba, telinga Xiao Luo bergerak-gerak saat dia mendengar langkah kaki seseorang mendekat. Seorang penjaga keamanan di dekatnya menjadi curiga dan dengan hati-hati berjalan mendekat. Dan, saat dia melewati salah satu sel logam, dia terkejut. Xiao Luo telah membuntuti penjaga itu, dan saat berbelok di tikungan, Xiao Luo memukul dengan keras tangannya tepat di dada pria itu. Patah, terdengar suara retakan tulang rusuk yang mengerikan, dan sepotong tulang yang patah menusuk jantung. Penjaga keamanan hampir tidak punya waktu untuk merespons sebelum dia kehilangan nyawanya. Suara apa itu? Apa yang telah terjadi? 7 atau 8 penjaga lainnya mendengar suara tersebut. Setelah ragu-ragu, mereka mengumpulkan keberanian dan perlahan-lahan melangkah maju. Mereka telah menyiapkan senjata ketika mencapai sel yang menyimpan Lady Poison. Mayor Jenderal Matsushita, Nona Miko, pemimpin regu mencoba memanggil Xiao Luo dan Nakamura Miko. Dia merasakan bahaya. Xiao Luo seperti malaikat maut yang memanen jiwa. Dia memanfaatkan deretan sel logam sebagai penutup. Beberapa saat kemudian, dia sudah berpindah dari sudut tenggara ke barat laut. Ada kilatan jahat di matanya, dan seperti ular berbisa, dia mengarahkannya ke penjaga keamanan yang berdiri tepat di belakang pasukan. OOOF. Pantong Klau Xiao Luo mengiris tenggorokannya saat tangannya yang lain meredam penjaga, menyebabkan pria itu mati dengan tenang saat dia berjuang dengan sia-sia. Dalam waktu singkat, Xiao Luo menggunakan metode rahasia yang sama untuk menyingkirkan 5 penjaga lainnya. Pada saat itulah 2 orang yang paling depan, 2 orang terakhir dalam regu, menemukan mayat rekan mereka. Keterkejutan memenuhi mata mereka dan pemimpin regu buru-buru mengeluarkan walkie-talkie untuk melaporkan masalah ini. Maaf, tapi kamu tidak boleh melakukan itu. Sebuah suara yang sangat tidak menyenangkan terdengar dari suatu tempat di dekatnya. Xiao Luo tiba-tiba muncul di belakangnya, dan bahkan sebelum penjaga itu sempat menjawab, jari telunjuk dan ibu jarinya merobek lehernya seperti sepasang gading dan merobek sepotong daging. Dengan pecahnya arteri, darah mengalir keluar dari tenggorokannya seperti air mancur. Pemimpin regu masih mencoba meminta bantuan, tetapi dengan tenggorokan terbuka, dia hanya bisa mengeluarkan suara mengi. Dia segera kehilangan seluruh kekuatannya saat darah segar mengalir deras, dan dia terjatuh ke dalam genangan darahnya sendiri. Xiao Luo tidak membuang waktu. Dia berlari menuju penjaga terakhir dan memutar tubuhnya di udara sebelum dia memberikan tendangan dahsyat ke dadanya. Patah, ada lagi retakan yang menusuk tulang, dan Xiao Luo mengirim penjaga keamanan terakhir terbang seperti bola meriam. Dia menabrak salah satu sel logam, dan tubuhnya hampir hancur saat dia perlahan-lahan meluncur dari dinding sel seperti tumpukan daging ke dalam genangan darahnya. Anehnya, dia tampak kesulitan sesaat sebelum berhenti bergerak sama sekali. Keterampilan yang mengerikan dan kepribadian yang kejam, pria ini adalah penjelmaan malaikat maut. Suzuki Ikuo tidak bisa berhenti gemetar melihat mayat-mayat berserakan di lantai fasilitas. Seluruh pandangan dunianya berubah seketika setelah menyaksikan apa yang terjadi di sini pada malam ini. Siapa yang mengatakan bahwa peluru yang kuat dan kuat pun takut? Pria ini sama sekali tidak takut dengan hal seperti itu. Dia baru saja mengirim seluruh pasukan penjaga keamanan bersenjata lengkap ke neraka dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Ya Tuhan, jika ini semua hanya mimpi buruk, tolong biarkan aku bangun sekarang. Suzuki Ikuo berdoa dengan sungguh-sungguh, dalam keputusasaan dan keputusasaan. Dia bersumpah akan meninggalkan Yakuza jika dia berhasil keluar dari sini hidup-hidup. Dia akan menjadi warga negara yang taat hukum dan jujur dan tidak ingin menanggung siksaan seperti itu lagi, bahkan jika itu berarti dia harus menjual daging panggang di jalanan. Ada baju hazmat di lemari sana. Kalian bertiga, pakai sekarang. Xiao Luo mengeluarkan perintah sebelum dia berlari menuju sel logam yang paling jauh. Pintu selnya berat dan diamankan dengan sistem kunci elektronik yang dapat diakses menggunakan antarmuka papan tombol. Xiao Luo membuat lubang pada antarmuka dengan tinjunya, dan pintu logam segera terbuka. Tiba-tiba suara alarm yang menggelegar terdengar melalui fasilitas bawah tanah. Dan dengan itu, penyusupannya bukan lagi rahasia. Tapi, bagi Xiao Luo, ini bukanlah masalah. Sekarang setelah dia menemukan Fu Yiren, tidak perlu lagi bertindak diam-diam. Dia sudah lama memutuskan untuk memusnahkan semua orang yang bekerja di fasilitas ini, dan sekarang, tidak perlu lagi bersembunyi. Ledakan. Dengan 2 tendangan tepat sasaran, dia membuka peralatan yang menahan Fu Yiren. Dia masih dalam keadaan koma, jadi dia langsung jatuh ke pelukannya. Ada aroma manis yang terpancar dari Fu Yiren, tapi ini juga merupakan bentuk racun. Yi Jinjing dari Xiao Luo bekerja cepat untuk memecah gas beracun tersebut. Fu Yiren, Fu Yiren. Xiao Luo mencoba membangunkannya dengan memanggil namanya, tapi dia tidak menjawab. Wanita itu merosot dalam pelukannya seolah dia tidak punya tulang. Kulitnya pucat dan bulu matanya panjang, dan dia tampak setenang kecantikan tidur. Dia mencabut jarum yang menempel di tubuhnya dan kemudian melepas pakaiannya untuk menutupi dirinya, membawanya keluar dari sel logam. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Xiao Han? Sepertinya kita ketahuan. Suzuki Ikuo dan kedua anak buahnya sudah mengenakan pakaian hazmat mereka, dan alarm yang berbunyi di aula bawah tanah membuat mereka panik. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Luo mendengus jijik. Bahkan orang bisu dan tuli pun tahu cara mengambil senjata, tapi kamu hanya berdiri di sana dengan tangan kosong. Dia mencibir. Suzuki Ikuo melihat ke kiri dan ke kanan, dan dia melihat bahwa orang-orang bisu dan tuli telah mengambil senapan serbu untuk diri mereka sendiri, sementara dia tidak melakukan apapun selain mengenakan pakaian hazmat. Saya, cukup, jaga dia. Xiao Luo melemparkan Fu Yiren ke dalam genggamannya, membiarkannya memeluknya. Wow, wanita yang cantik sekali. Suzuki Ikuo memandang Fu Yiren dengan kagum dan langsung terpesona oleh kecantikannya. Xiao Luo merasakan keinginan untuk menendangnya dan menghilangkan ekspresi bejat di wajahnya, tapi dia punya ide yang lebih baik, dan sebaliknya, dia berkata, jika dia masih hidup, kamu masih hidup. Jika dia tidak hidup, Anda juga tidak perlu hidup. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan padamu? Suzuki Ikuo langsung menggigil ketakutan, dan dia mengangguk berulang kali, seperti ayam mematuk nasi. Ya. Ikuti aku. Xiao Luo membuka paksa semua sel logam dengan kekerasan, hanya untuk mengetahui bahwa semuanya, kecuali istri dan putra Lady Poison Fu Yiren dan Xie Wenchang, adalah subjek uji dan telah disuntik dengan agen genetik. Beberapa dari mereka tidak lebih dari mayat berlumuran darah yang tampak seperti telah dikuliti hidup-hidup dan hampir tidak dapat bertahan hidup. Beberapa di antaranya menjalani pembedahan makhluk hidup dan memiliki luka jahitan panjang yang memanjang dari dada hingga selangkangan, mereka mengalami kesakitan yang luar biasa sehingga lebih baik mereka mati saja. Sementara itu, yang lain telah tumbuh insang dan tampak seperti putri duyung jelek, hanya saja putri duyung ini memiliki tubuh membusuk yang seluruhnya dipenuhi abses yang tampak busuk. Ini semua adalah subjek uji, atau lebih tepatnya, semuanya adalah hasil eksperimen yang gagal.
Bahkan jika dia berhasil menyelamatkan mereka, mereka mungkin tidak akan hidup lama. Xiao Luo melambaikan tangannya, dan pria bisu itu mengakhiri hidup mereka yang menyedihkan dengan senapan serbu. Jangan khawatir, aku akan memastikan mereka yang menyebabkanmu kesakitan ini akan terkubur 6 kaki di bawah. Xiao Luo belum pernah melihat dirinya sebagai orang suci, namun meski begitu, pada saat ini, kepalanya hanya dipenuhi keinginan untuk membunuh. Setiap kali dia dipenuhi dengan haus darah, binatang haus darah yang tinggal di dalam dirinya akan memunculkan kepalanya yang jelek, dan darahnya akan mulai mengalir ke kepalanya dengan kegembiraan. Pasangan ibu anak yang mereka selamatkan langsung mengenalinya. Paman, anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, menatap Xiao Luo dengan sepasang mata besar yang menyerupai permata hitam. Wajahnya yang menggemaskan membuatnya tampak seperti boneka porselen, dan dia tersenyum lebar pada Xiao Luo. Mungkin dia mengira Xiao Luo telah melupakannya, jadi dia mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi dan memberi hormat pada Xiao Luo. Xiao Luo menepuk kepalanya, dan kemudian dia menyadari bahwa mata kiri anak kecil itu benar-benar putih dan pupilnya hilang. Ternyata anak kecil ini telah disuntik dengan agen genetik, dan tubuhnya mengalami perubahan yang tidak biasa. Ketika Xiao Luo melihat wanita itu tersedak isak tangisnya dengan air mata mengalir di wajahnya, dia dengan sedih menerima bahwa anak laki-laki itu telah terinfeksi agen genetik. Wanita itu tiba-tiba berlutut di depan Xiao Luo dan para pria. Dia tampak putus asa dan segera bersujud pada Xiao Luo. Tolong, aku mohon, selamatkan suamiku. Tolong, aku mohon sambil berlutut. Bangun, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Xiao Luo mengerutkan kening. Dari apa yang dia dengar dari Nakamura Miko, kecil kemungkinannya dia bisa menyelamatkan Xie Wenchang. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain meyakinkan dan menghiburnya. Wanita tersebut merasa tertekan namun masih jauh dari kehancuran total, karena putranya adalah sumber kekuatan terbesarnya. Wanita mungkin lemah, tapi ibu jelas tidak lemah dalam hal keturunannya. Meskipun kondisinya lelah, dia mengangkat anak laki-lakinya dan memeluknya erat-erat lalu mengikuti di belakang Xiao Luo. Mereka saat ini berada 4 lantai di bawah tanah. Tiba-tiba, lampu lift yang berkedip-kedip menarik perhatian mereka. Lampu indikator di pelat mulai padam. Para lelaki bisu dan tuli mengacungkan senapan serbu mereka, mengambil posisi, dan bersiap melepaskan tembakan. Butir-butir keringat mengucur di dahi mereka, menunjukkan betapa gugupnya mereka. Suzuki Ikuo bertanya-tanya, bagaimana bisa kedua orang idiot ini lebih berani dari saya? Apakah aku terlalu santai dalam beberapa tahun ini? Apakah aku sudah kehilangan keunggulanku? Dia malu pada dirinya sendiri. Dia adalah bos dari Inagawa Kai, namun dia dipermalukan oleh pria bisu dan pria tuli. Ini merusak reputasinya dan memalukan. Ding, lift akhirnya mencapai level mereka dan pintu logam berat itu terbuka. Lusinan tentara berseragam hitam dan helm bergegas keluar. Seketika, pria bisu dan pria tuli itu menekan pelatupnya secara bersamaan, menembak secara maniak dalam pola menyapu melintasi pintu masuk lift. Tembakannya sangat dahsyat, mengirimkan hujan peluru seperti badai petir. Itu menyerupai api neraka, merobek para prajurit yang keluar dari lift dengan kejam. Aduh, para prajurit terjebak dalam tembakan mematikan itu, dan darah berceceran seperti semprotan cat. Selongsong peluru terlepas dari bautnya dan jatuh ke lantai saat peluru meninggalkan ruangan dengan cepat, dan para prajurit terjatuh, satu demi satu. Namun mereka adalah personel yang terlatih dengan baik, dan meskipun ada tembakan terus-menerus dari antek bisu dan tuli untuk menjaga jarak dari tentara, mereka yang selamat dengan cepat berkumpul kembali dan membalas dengan serangan balik. Tikus tat. Peluru-peluru itu seperti lembaran hujan dan melesat ke arah para pembela HAM dengan kejam. Para antek bisu dan tuli mundur, berlindung di balik 2 sel logam. Kemudian, Xiao Luo, yang menempel di langit-langit seperti kelelawar, mengarahkan telapak tangannya ke arah tentara bersenjata. Ledakan. Dengan raungan yang nyaring, Xiao Luo melepaskan kekuatan menakutkan melalui telapak tangannya yang melonjak ke arah para prajurit seperti gelombang kemarahan di lautan yang bergejolak. Para prajurit merasa seolah-olah mereka tiba-tiba berada dalam ruang hampa, dan tubuh mereka meledak. Darah keluar dari tubuh mereka seperti pipa pecah dan menyembur ke udara. Anggota tubuh yang patah terbang ke segala arah saat mereka melolong dengan menyedihkan, berlumuran darah sendiri dan mengalami rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Aroma darah yang kental dan menyengat meresap ke udara. Suzuki Ikuo, si bisu, si tuli, serta istri dan putra Xie Wenchang berdiri menyaksikan dalam diam, mata terbelalak, dan tercengang. Pria ini hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari beberapa detik untuk mengubah seluruh area ini menjadi tempat pembantaian. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Laboratorium eksperimen, lantai 1 fasilitas penelitian. Sekelompok staf laboratorium dengan pakaian hazmat putih berdiri di sekitar tangki budidaya raksasa, mengamati seorang prajurit hasil rekayasa genetika yang sedang menjalani proses transformasi. Salah satunya mengenakan seragam tentara. Dia memiliki pinggang yang tebal, dan tubuhnya agak gemuk. Kakinya pendek dan gemuk, dan separuh rambut di kepalanya sudah putih. Ada deretan medali yang tersemat di dadanya, dan dia tidak lain adalah orang yang mengawasi proyek eksperimen manusia di fasilitas penelitian ini, Yamasi Plesta Tomotake. Ada seorang warga negara Mei di sampingnya, mengenakan pakaian hazmat putih, dan mereka berdua memandang dengan penuh semangat pada tentara hasil rekayasa genetika di tangki budidaya yang sedang menjalani proses transformasi. Dan subjek tesnya adalah Xie Wenchang. Xie Wenchang tenggelam di dalam tangki dan banyak jarum tertancap di punggungnya. Beberapa tabung membawa nutrisi yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup, sementara tabung lainnya menyuntikkan agen genetik ke dalam dirinya. Matanya terpejam rapat, dan massa tubuhnya meningkat setidaknya 2 kali lipat. Daging dan kulit di tubuhnya berubah warna seperti logam, dan semua rambut di kepalanya rontok, membuatnya botak. Tidak ada pisau atau peluru yang dapat menembusnya, dan air maupun api tidak dapat menghancurkannya. Tidak ada apapun di muka bumi ini yang dapat membunuhnya. Ini adalah prajurit terhebat yang membangkitkan rasa takut yang akan mendominasi medan perang masa depan. Mata Yamashita Tomotake dipenuhi dengan kegembiraan. Selama mereka bisa memproduksi tentara seperti ini secara massal, seluruh dunia akan gemetar ketakutan saat menghadapi kekuatan bangsari. Dengan kekuatan seperti itu, dominasi dunia hanya tinggal menunggu waktu saja. Cinta seorang ayah kepada istri dan anaknya, inilah kekuatan tertinggi yang kita sebagai manusia miliki. Ini memberi kita kekuatan untuk menahan rasa sakit yang menyiksa, dan pria ini adalah buktinya. Dia memberi kami kejutan dengan ketangguhannya, kata warga Mei yang mengenakan pakaian hazmat. Benar-benar mengejutkan. Negara-negara kita akan segera sepakat untuk melancarkan perang sebagai satu kesatuan, dan menaklukkan dunia bersama-sama, kata Yamashita Tomotake. Dia tampak seperti orang gila saat dia dengan penuh semangat menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Bingo, warga negara Mei itu memberinya 2 jempol dan melengkungkan bibirnya membentuk senyuman setuju. Tiba-tiba, layar di konsol tengah muncul gambar seorang petugas keamanan yang tampak gugup.
Dia panik dan berkubang ketakutan saat keringat dingin membasahi wajahnya. Matanya melebar dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Mayor Jenderal Yamasi Plesta, kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ada monster di sini. Dia datang menyerang dan membunuh kita tidak bisa membalas lagi. Goblok sia, apakah maksudmu tentara hasil rekayasa genetika tidak dapat menahannya? Yamasi Plesta Tomotake meraung, dan ekspresi cemberut muncul di wajahnya. Situasi ini merusak kegembiraan yang diperolehnya dari keberhasilan prajurit terhebat yang dimodifikasi secara genetik. Sikap Matsushita Tek tiba-tiba berubah, ini tidak masuk akal. Mengetahui bahwa tentara hasil rekayasa genetikanya bukan tandingan penyusup ini bukanlah sesuatu yang dia duga. Dia merobek tentara yang dimodifikasi secara genetik seperti kertas kita. Suara petugas keamanan menghilang di layar, dan kemudian suaranya yang gemetar tiba-tiba terputus. Semua orang di laboratorium eksperimen menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat tangan mengerikan merobek dadanya di layar. Darah muncrat dari hidung petugas keamanan, dan seluruh tubuhnya mengejang karena rasa sakit yang luar biasa. Apakah dia baru saja merobek tubuh orang dewasa dengan tangan kosong begitu saja? Semua orang di laboratorium eksperimen tercengang, dan mereka tidak percaya hal ini terjadi. Desis, layar di tengah tiba-tiba meledak menjadi jutaan titik piksel acak, dan tampilan berubah menjadi statis. Terbukti, kameranya hancur. Warga negara Mei itu mengalihkan pandangannya dari layar dan menoleh ke Yamashita Tomotake, dan ekspresi ketakutan di matanya terlihat jelas. Yamasi Plesta, aku sebaiknya segera pergi, dia tergagap. Kamu akan pergi, apakah kamu takut? Yamashita Tomotake tertawa mengejek. Tentu saja aku takut, sialan. Saya tidak tahu iblis apa yang dikirim oleh bangsa Hua ke sini, tapi tidak ada satupun dari kami yang akan selamat jika kami tidak pergi sekarang, kata warga Mei tersebut. Warga negara Mei awalnya mengira ada agen biasa yang menyusup ke fasilitas tersebut. Dia berpikir bahwa ini adalah seseorang yang dapat dimusnahkan oleh tim keamanan di luar dan tentara hasil rekayasa genetika. Namun hal ini jauh dari kebenaran, dan hal ini membuat pria tersebut merasa hidupnya dalam bahaya. Dasar idiot, kita punya prajurit terhebat yang dimodifikasi secara genetis di sini bersama kita, jadi kita tidak perlu khawatir tentang warga negara Hua belaka. Sekali orang sakit di Asia, akan selalu menjadi orang sakit di Asia, dan ini bukanlah sesuatu yang akan berubah seiring berjalannya waktu. Aku akan membuatnya membayar untuk ini. Yamasi Plesta Tomotake menggeram dan mengepalkan tinjunya. Kamu sudah gila. Prajurit hasil rekayasa genetika mungkin sukses besar, namun kondisinya saat ini tidak stabil. Dia mungkin tidak memiliki ingatan sebelumnya yang utuh, dan dengan prajurit hasil rekayasa genetika yang tidak mengindahkan perintahmu, target pertama yang akan dia musnahkan setelah belenggu itu dilepas adalah kamu, teriak Nasional Mei. Dia kehilangan kendali atas emosinya tetapi berhasil menenangkan dirinya kembali. Tidak ada penundaan lebih lanjut. Monster yang dikirim oleh Hua Nation seharusnya masih berada di ruang bawah tanah 3. Aku harus pergi sekarang. Selamat mencoba, dan Tuhan memberkati kalian semua, amin. Dia membuat tanda salib dalam doa dan kemudian buru-buru menuju pintu laboratorium eksperimen. Ledakan. Pada saat itu, terjadi ledakan dahsyat di pintu besi laboratorium. Seolah-olah seekor binatang buas telah menabraknya, membuat pintu itu terlepas dari engselnya dan langsung mengenai warga negara Mei seperti sebuah bom. Saat pintu itu menabraknya, warga negara Mei itu memuntahkan seteguk darah segar saat dia terlempar ke belakang. Dia bisa mendengar suara tulangnya retak sebelum dia terjatuh ke lantai. Secara naluriah, dia menatap pria yang berdiri di dekat pintu. Pria itu berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki dan aura pembunuh yang tidak menyenangkan terpancar darinya. Darah menetes ke lantai dari tangan seperti cakar yang tergantung lemas di sisinya, dan dia tampak sama menakutkannya dengan iblis yang berjalan keluar dari neraka. Itu tidak lain adalah Xiao Luo. Suzuki Ikuo dan kedua anak buahnya berdiri dekat di belakangnya, tapi Xiao Luo ada di sana untuk memimpin penyerangan dan menyebabkan kehancuran. Itu adalah keterampilan hebat yang kamu miliki di sana, kawan dari bangsa Hua. Kata Yamasi Plesta Tomotake. Kedua tangannya berada di belakang punggung dan suaranya rendah dan serak. Maaf, aku merusak pintumu, kata Xiao Luo. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak saat dia melirik ke tangki budidaya dan mengenali raksasa berwarna metalik itu adalah Xie Wenchang. Xiao Luo berpikir sendiri dan memutuskan bahwa kunci untuk menyelamatkan Xie Wenchang adalah Yamashita Tomotake. Yamashita Tomotake memberi Xiao Luo senyuman tanpa humor. Itu tidak masalah, kamu bisa membayar dengan nyawamu. Dia berkata. Xiao Luo menyeringai dan menjawab, begitukah? Dan mengapa kamu begitu percaya diri? Tentu saja karena ini, kata Yamasi Plesta Tomotake sambil menunjuk dengan ibu jarinya ke subjek tes di dalam tangki. Setelah dia menyombongkan diri, dia bergerak menuju tangki dengan ekspresi mengancam di wajahnya, lalu menekan tombol merah. Temui tentara kita yang paling kuat dan hasil rekayasa genetika. Dia berteriak, bangun dari tidurmu, prajurit. Ya Tuhan, tidak. Warga negara Mei itu tersentak dan menatap Yamashita Tomotake yang melepaskan binatang itu. Dia telah menjadi bagian dari program ini sejak awal, dan dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya tentara hasil rekayasa genetika. Apa yang telah dibebaskan Yamasi Plesta Tomotake bukanlah binatang buas melainkan makhluk neraka, dan itu akan mencabik-cabik semua orang di sini. Begitu tombol merah ditekan, Xie Wenchang, yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya. Itu adalah sepasang mata yang menakutkan, hijau tua, dan melotot karena haus darah. Prajurit terhebat mulai meronta-ronta di dalam tangki, terengah-engah mencari oksigen. Perjuangan Xie Wenchang semakin intens dan gerakan pemukulannya memenuhi tangki budidaya raksasa dengan gelembung dalam jumlah besar. Tiba-tiba, geraman dahsyat terdengar dari dalam tangki. Retakan, tangki tersebut, terbuat dari kaca yang diperkuat secara unik, langsung pecah dan meledak seolah-olah ada bom yang meledak di dalamnya. Larutan hijau itu berhamburan ke segala arah, dan pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti peluru dari senapan di sekitar tangki. Para pekerja yang mengenakan pakaian hazmat yang berdiri di sekitar semuanya terkena pecahan kaca. Itu tampak seperti adegan tembak-menembak, orang-orang berputar dalam gerakan lambat sebelum ambruk dalam genangan darah mereka sendiri. Hal ini mengejutkan Yamashita Tomotake, namun dia bereaksi dengan cepat dan segera turun untuk menghindari hujan pecahan. Selain terkena cipratan cairan hijau, dia tidak mengalami luka apapun. Warga negara Mei itu tidak seberuntung itu dan terbaring di tanah, menggeliat dan melolong kesakitan. Xie Wenchang keluar dari tangki budidaya dan berdiri tegak. Tingginya hampir 3 meter dan menakutkan. Otot-otot berotot menutupi seluruh tubuhnya, tidak seperti yang ada pada naga. Ada rona abu-abu pada warna kulitnya, dan berkilau seperti logam. Lengannya memanjang, membuatnya menyerupai kera. Di kedua tangannya, cakar tajam telah terbentuk, dan berbentuk bilah melengkung. Cakarnya tajam, seperti elang raksasa, dan kulit tangannya kasar dan kering.
Tulang rahangnya menonjol, membuatnya tampak mengancam. Pemandangan itu mengejutkan Xiao Luo. Xie Wenchang kurang lebih terlihat seperti salah satu tiran dalam film distopian, Resident Evil. Apakah kamu mengenaliku, Xie Wenchang? Xiao Luo bertanya pada binatang itu. Xiao Luo mencoba berkomunikasi dengan Xie Wenchang, tetapi binatang itu tetap diam dan tidak menanggapi namanya. Dasar bodoh, bagaimana dia bisa mengenalimu? Dia hanya mendengarkanku sekarang, haha. Yamashita Tomotake berdiri dan memegangi dadanya yang sakit, tertawa seperti orang gila. Dia kemudian menunjuk ke arah Xiao Luo dan memerintahkan Xie Wenchang untuk menyerang. Ayo, nomor 1, robek dia hingga hancur, dia memesan. Tapi Xie Wenchang sepertinya tidak mempedulikannya. Dia sama sekali tidak tanggap terhadap perintah itu dan tetap tidak bergerak. Meneguk, warga negara Mei itu menelan ludah dengan gugup. Dia mulai berkeringat dingin, ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Proses untuk menciptakan prajurit terhebat yang bermutasi secara genetis masih belum selesai. Yang mereka ciptakan hanyalah monster biologis yang tidak mau mematuhi perintah apapun. Mereka baru saja melepaskan binatang buas yang tidak bisa dikendalikan. Yamashita Tomotake marah. Dia memutar kepalanya untuk melihat dan menunjuk ke arah Xie Wenchang. Aku bilang, potong dia sampai hancur. Nomor 1, apakah kamu tidak mendengarku? Dia merengut. Xie Wenchang tetap diam dan tampak seperti berubah menjadi batu. Yamashita Tomotake marah dan berjalan ke arah binatang itu dan menendangnya dengan kuat. Goblok Xia, akulah yang menciptakanmu. Beraninya kamu mengabaikan perintahku. Pergi, cepat dan pisahkan dia, idiot. Dia berteriak. Akhirnya, Xie Wenchang bergerak. Dia membalikkan tubuhnya yang besar dan menatap langsung ke arah Yamashita Tomotake dengan mata hijau gelapnya yang bersinar. Yamashita Tomotake merasa seperti katak yang tertangkap mata ular berbisa, dan dia menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Dia bergidik dan secara naluriah mundur 2 langkah. Untuk mengumpulkan keberaniannya, dia berteriak pada Xie Wenchang, tapi suaranya bergetar. Akulah yang menciptakanmu, akulah penciptamu. Kamu harus mendengarkan perintahku, pekiknya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat terakhirnya, Xie Wenchang mencengkeram kepalanya, dan cakar tajamnya merobek kepalanya, seperti pisau besar yang memotong dagingnya. Darah segar mengalir tak henti-hentinya dari lukanya. Dengan mengangkat lengannya, binatang itu mengangkat Yamashita Tomotake dari tanah. ARRGH, Mayor Jenderal Li Nation berteriak kesakitan yang luar biasa. Di mata Xie Wenchang, pejuang terhebat yang dimodifikasi secara genetik, dia hanyalah mainan seukuran manusia tanpa kemampuan untuk membalas. Yamashita Tomotake memaksa dirinya untuk tetap tenang meski merasakan sakit yang luar biasa. Dia mengeluarkan pistolnya dan melepaskan beberapa tembakan ke Xie Wenchang. Bang, tapi pelurunya memantul dari tubuh Xie Wenchang yang seperti logam. Sepertinya dia sedang menembaki kendaraan lapis baja, dan pelurunya tidak menembus dan hanya menimbulkan percikan api. Setelah transformasinya, Xie Wenchang tidak takut peluru. Rasanya seperti dilempari kacang dan tidak membuatnya kesakitan atau jengkel. Dia menghembuskan nafas asap gas saat dia mengulurkan jari telunjuk tangannya yang lain. Ujung cakarnya membelah kemeja Yamashita Tomotake, memperlihatkan dada dan perut pria itu yang berbulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Meskipun kepalanya ditahan dalam cengkeraman yang buruk, Yamashita Tomotake masih sangat sadar, dan sekarang dia mulai merasakan rasa takut yang mendalam. Hahaha, geraman serak yang dalam keluar dari tenggorokan Xie Wenchang. Dia dengan lembut mengetupkan ujung jari telunjuknya ke dada Yamashita Tomotake. Itu mirip dengan seorang ahli bedah yang menggunakan pisau bedah yang tajam, menusuknya melalui kulit dan mengiris dagingnya. Tanpa berhenti, binatang itu terus menggesernya ke bawah menuju pusar. Darah segar mengucur saat cakar itu membelah perutnya. ARRGH, rasa sakitnya semakin parah, begitu pula jeritan kesakitan Yamashita Tomotake. Tubuhnya mulai mengejang hebat dan matanya terbuka lebar karena terkejut. Bahkan rambut Xiao Luo berdiri tegak. Adegan dari film Unit 731 ditampilkan kembali tepat di hadapannya, di sini, di kehidupan nyata. Ratapan kesakitan yang menggema di telinganya sungguh menakutkan. Ya Tuhan, seseorang hentikan dia. Warga negara Mei itu menjerit ketakutan. Dia berjuang untuk menerima apa yang dia saksikan, karena meskipun dia telah membedah manusia sebelumnya, dia belum pernah melakukannya ketika mereka masih sadar. Apa yang dilakukan terhadap Mayor Jenderal sungguh mengerikan, 1000 kali lebih mengerikan daripada kematian bangsa Hua dengan 1000 luka. Xie Wenchang, yang sekarang berubah menjadi binatang buas, sepertinya menikmati kematian yang lambat dan menyakitkan ini. Cakarnya merobek perut Yamashita Tomotake, dan isi perut pria itu keluar. Jeritan dan perjuangan Yamashita Tomotake perlahan mereda. Darah mengucur dari lubang hidung dan mulutnya, dan anggota tubuhnya tersentak tanpa sadar dari waktu ke waktu. Darah segar mengalir deras dari perutnya dan menetes ke lantai. Dia belum mati, tapi lebih baik dia mati. Dia menyerupai mayat berdarah yang digantung. Xie Wenchang akhirnya memberikan Yamashita Tomotake pembebasan dari rasa sakitnya yang menyiksa ketika dia dengan kasar mencabut jantung pria itu dari dadanya. Sebagai tindakan balas dendam terakhir, dia merobek tubuh Yamashita Tomotake menjadi 2 bagian. Meninggal dunia, organ dan isi perut jatuh ke lantai, dan udara berbau busuk menyengat. Xie Wenchang yang berubah tidak berhenti setelah dia mengakhiri hidup Yamashita Tomotake. Dia meraung keras dan mengalihkan perhatiannya ke Xiao Luo. Binatang buas itu menyerang dengan ganas ke arahnya seperti banteng di toko porselen. Dia menjadi liar. Retakan, warga negara Mei yang tergeletak di lantai hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Xie Wenchang menginjak kepalanya, langsung menghancurkannya, dan mengirimkan materi otaknya keluar. Tubuhnya yang tanpa kepala menggeliat pada saat-saat terakhir sebelum menjadi diam. Mata Xiao Luo membelalak saat dia melihat monster biologis, yang tingginya hampir 3 meter, menariknya. Binatang itu menyerang dan Xiao Luo secara naluriah menyilangkan tangannya di depan dadanya. Ledakan, terdengar bunyi gedebuk, dan kekuatan mengerikan menyapu area itu seperti tsunami. Yang membuatnya sangat ngeri, Xiao Luo menyadari bahwa dia bisa bertahan melawan binatang buas yang kuat ini. Tubuh Xie Wenchang seperti bola meriam yang melesat ke depan, dan angin yang diciptakan oleh kecepatan gerakannya bersiul di udara.